Tetapi tak disangka dalam kondisi mabuk tersebut, Jising malah tidak mengizinkan Han menjauh darinya. Hal itu benar-benar membuat Han merasa kesulitan di saat ingin merawat Jising yang kehausan dan kedinginan. Beruntung kegigihan Han berhasil membuatnya mendapatkan jas untuk menyelimuti Jising. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film As Beautiful As You full episode versi bioskop singkat. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Jising sedang berbicara dengan ibunya lewat panggilan video. Kali ini ibunya terus saja membicarakan rencana pernikahan Jising. Di rumah tersebut Jising juga tinggal bersama temannya yang bernama Xiaomeng. Di sisi lain ada seorang pria tampan yang bernama Han sedang menghampiri Pak Wang. Saat itu Pak Wang terkejut ketika melihat Han yang duduk di sampingnya. Ternyata Han mengetahui kesalahan yang Pak Wang lakukan di perusahaan. Hal tersebut membuat Han mengambil kesempatan itu untuk meminta bantuannya karena Han akan mengambil alih medis Dongyang. Sementara itu, Jising dihubungi oleh Huang sebab ia mendapati Lin yang ingin bersikap curang dengan mengambil proyek yang ditangani oleh Jising. Namun Jising masih biasa saja menerima kabar tersebut sebab ia merasa bisa menangani hal itu. Tetapi Huang sudah merasa khawatir karena Bu Zeng, investor Guanghua, telah hadir di perusahaan mereka untuk melakukan rapat. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jising semakin bergegas pergi ke perusahaan. Tetapi tak disangka, ia malah mengalami sedikit tragedi sampai membuat salah seorang pengendara motor terjatuh dan motornya mengenai sebuah mobil mewah. Ternyata mobil itu adalah mobil milik Han. Beruntung Jising berani bertanggung jawab atas tragedi tersebut dan momen itu menjadi momen pertama Han bertemu dengan Jising. Namun Jising masih tidak mengetahui wajah Han di dalam mobil. Melihat wajah Jising langsung membuat Han mengingat masa lalunya. Ternyata Jising adalah teman masa kuliah Han. Akhirnya Han hanya meminta asistennya untuk menyimpan kontak Jising. Pada scene yang berbeda, Lin mulai mempresentasikan hasil proyek Jising. Tak berselang lama, Jising juga sudah berada di perusahaan dan ia langsung terburu-buru untuk bergabung di rapat. Beruntung, Lin tidak bisa menjelaskan secara rinci proyek tersebut dan membuat Han menyadari bahwa proyek itu bukan dibuat oleh Lin. Hal itu benar-benar membuat Lin merasa sangat malu. Alhasil, Jising diminta untuk menggantikan Lin memberikan rincian penjelasan tentang proyek tersebut. Melihat keberadaan Han membuat Jising langsung mengenalinya. Ia juga dengan lancar menjelaskan proyek itu. Kecerdasan Jising membuat Han mengingat kenangan mereka di masa lalu. Namun Han malah terlihat tidak mengenali Jising. Setelah rapat selesai, Jising merasa heran mengapa Han seperti tidak mengenalinya. Alhasil ia mencari biodata Han di internet. Tak disangka ternyata Han benar-benar akan menjadi CEO medis Dongyang. Ia juga pernah belajar di Jerman. Informasi itu pun membuat Jising merasa yakin jika Han memanglah teman masa kuliahnya. Lalu Jising dihubungi oleh Zizou. Kali ini Zizou mengajak Jising untuk bertemu di sebuah kafe. Di sisi lain, Han kembali melihat proyek yang dibuat oleh Jising. Bu Zeng juga ada di sana mendampingi Han. Melihat biodata Jising kembali membuat Han terlihat sangat tertarik padanya. Sementara itu, Jising pun bertemu dengan Zizou. Ternyata Jising membantu Zizou merevisi proposal bisnisnya. Keahlian Jising langsung membuat Zizou mengajaknya bekerja sama. Namun Jising menolak ajakan tersebut karena Jising ingin membeli rumah dan tidak ingin mengambil resiko.
Lalu tiba-tiba saja Bu Zeng menghubungi Jising. Kali ini Bu Zeng mengajak Jising untuk menemaninya menghadiri acara sosial. Ajakan itu pun langsung diterima oleh Jising. Kemudian ketika Jising pulang ke rumah, Xiaomeng segera mendandani Jising sesuai dengan permintaan Bu Zeng. Namun riasan Xiaomeng malah terlihat sangat berlebihan. Beruntung Lily ada di sana dan ia langsung meminta Jising untuk menghapus riasan tersebut. Di malam hari, Jising sedang menunggu Bu Zeng menjemputnya dan saat Bu Zeng tiba di sana, mereka pun bergegas pergi. Selama di perjalanan, mereka terus saja saling mengobrol satu sama lain. Tak berselang lama, akhirnya mereka tiba di sebuah restoran. Tak disangka, Han juga ada di sana bersama beberapa orang hebat lainnya. Melihat keberadaan Han sempat membuat Jising terkejut. Lalu Bu Zeng segera memperkenalkan Jising pada mereka semua. Bahkan Jising juga ikut bermain poker. Walaupun ia terlihat sedikit canggung bergabung bersama mereka. Dan permintaan itu membuat Han kembali mengingat kenangannya bersama Jising di masa lalu. Dan Jising pun berhasil memenangkan permainan tersebut. Kemudian Zhao malah merangkul Jising. Hal itu langsung membuat Jising menghindar. Memahami ketidaknyamanan Jising membuat Han meminta Zhao agar berpindah tempat duduk. Setelah itu, ketika Han dan Bu Zeng tidak ada di sana, Xiao meminta agar Jising menjelaskan tentang proyek yang sedang ia kerjakan. Mendengar penjelasan Jising membuat Zhao sangat memujinya, sebab proyek tersebut adalah proyek yang begitu keren. Sementara itu, ternyata Han tidak menyukai cara Bu Zeng yang membawa Jising untuk ikut bergabung bersama mereka. Karena sebenarnya Bu Zeng lah yang bertugas untuk menjelaskan proyek itu agar Zhao tertarik untuk berinvestasi. Namun tak disangka Jising sudah berhasil mendapatkan hal tersebut. Lalu tiba-tiba saja Bu Zeng malah meminta Jising untuk pergi dari sana. Saat itu Han sedang menikmati pangsit di sebuah kedai. Tak berselang lama Xiao pun ada di sana. Tak disangka ternyata Han adalah bos asli perusahaan Han Hai. Kali ini proyek mereka akan tersebar di pasar medis. Hal tersebut akan memberikan dampak baik untuk Xiao dan Han. Tak hanya itu, Xiao juga mulai curiga jika Han dan Jising saling mengenal. Akhirnya Han memberitahukan tentang masa lalu mereka berdua pada Xiao, bahwa mereka adalah teman semasa kuliah. Sementara itu, Jising sudah menceritakan tentang masa lalunya bersama Han pada Xiaomeng dan Lily. Namun sikap Han membuat Jising merasa heran. Padahal mereka sangatlah akrab ketika di masa kuliah. Sebab mereka pernah mengikuti sebuah perlombaan bersama. Walaupun dari jurusan yang berbeda. Tak hanya Jising yang menceritakan pada kedua temannya tentang hal itu, Han juga ikut menceritakan hal tersebut pada Xiao. Bahkan ternyata di masa itu, Han sudah menyukai Jising. Tetapi di saat Han ingin mengungkapkan perasaannya pada Jising sewaktu mereka makan malam bersama, Han malah harus berangkat ke Jerman untuk melanjutkan studi sesuai perintah kakeknya. Alhasil mau tidak mau, Han terpaksa menyimpan perasaan dan pergi ke Jerman di malam itu juga. Kemudian sesampainya di rumah, Han langsung membersihkan diri. Ia juga terus saja memikirkan obrolannya dengan Xiao dan mencoba meyakinkan diri bahwa di antara dirinya dan Jising sudah tidak ada perasaan apapun. Lalu Han mulai ingin menyimpan kontak Jising dan benar saja Jising sudah mengganti nomor telepon. Bahkan ketika Han mengirim pesan pada Jising, Jising malah mengira jika nomor tersebut adalah nomor asisten Han. Akhirnya mereka pun malah membicarakan perihal ganti rugi kerusakan mobil Han, sebab Jising takut akan membayar ganti rugi yang terlalu mahal. Keesokan harinya, Jising beserta semua rekan kerja mendapatkan informasi dari atasan mereka bahwa sebentar lagi akan diadakan acara perjamuan oleh perusahaan mereka karena Bu Zeng berhasil bekerja sama dengan rumah sakit Zhao. Mengetahui hal itu membuat Jising merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Han sedang rapat bersama kakak sepupunya yang bernama Zeng. Tak hanya mereka berdua, semua anggota direksi juga ada di sana. Kali ini Zeng terlihat tidak menyukai posisi Han yang akan menjadi CEO medis Dongyang. Bahkan Han pun dianggap sebelah mata oleh para anggota direksi.
dan hanya Pak Wang yang terlihat berada di pihak Han. Namun Han langsung bisa membuktikan bahwa ia akan mampu membawa medis Dongyang menuju kesuksesan, yakni bekerja sama dengan perusahaan Gua Hua untuk mengembangkan proyek Bai. Ide itu pun membuat semua anggota direksi terlihat sangat tertarik sebab mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tak berhenti di sana, Han juga masih memberikan ide-ide lainnya. Tetapi ide tersebut harus memiliki modal yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menikmati keuntungan. Hal itulah yang dipermasalahkan oleh para anggota direksi. Zeng pun sangat keberatan dengan ide tersebut. Namun Han tetap bisa membuat para anggota direksi percaya bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Han akan berhasil melipat gandakan saham Dongyang. Han pun juga berani bertanggung jawab perihal apa yang ia katakan. Pada scene yang berbeda, Jixing menemui Chen di ruangannya. Kali ini Chen memperlihatkan kepuasannya atas kinerja Jixing. Bahkan Chen juga akan membantu mempromosikan Jixing untuk bisa naik jabatan. Ia pun akan mendapatkan bonus atas kerja kerasnya. Hal itu benar-benar membuat Jixing merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Han sedang melihat 2 ekor kucing yang begitu menggemaskan. Hal tersebut langsung membuat Han mengingat kenangannya bersama Jixing di masa lalu, karena Jixing sangat menyukai kucing. Tak berselang lama, Xiao pun ada di sana. Kali ini ia benar-benar terlihat mengetahui banyak hal tentang rahasia Han, dan Han akan tetap merahasiakan perihal posisinya sebagai CEO perusahaan Han yang memiliki proyek-proyek cemerlang. Di sisi lain, Jixing dihubungi oleh kekasihnya yang bernama Yi Chen. Saat itu hubungan mereka berdua terlihat begitu baik, apalagi mereka juga akan segera menikah. Di malam hari, tibalah waktu untuk acara perayaan perusahaan teknologi Guanghua diadakan. Kali ini Jixing terlihat sangat cantik. Huang juga ada di sana bersama Jixing. Tak hanya itu, ternyata Bu Zeng pun mengundang Han untuk menjadi tamu di acara tersebut. Karena Han adalah investor perusahaan Guanghua. Lalu tiba-tiba saja Jixing dihampiri oleh Zhao. Saat itu Zhao terlihat begitu menyukai kinerja Jixing. Tak hanya mereka, Han dan Zeng juga ada di sana. Namun kebersamaan itu membuat Jixing merasa sedikit tidak nyaman. Akhirnya Jixing memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Kemudian ketika Han baru selesai menjawab telepon, ia tanpa sengaja melihat Jixing yang sedang memperhatikan salah satu robot medis. Hal tersebut membuat Han bergegas menghampiri Jixing. Awalnya Han ingin mengatakan sesuatu pada Jixing, tetapi Zeng malah ada di sana. Alhasil Han terpaksa ikut pergi bersama Zeng. Pada scene yang berbeda, Zhu dan Chen sedang membicarakan Jixing. Kecerdasan dan keahliannya membuat Zhu menakut-nakuti Chen, karena bisa saja lama-kelamaan Jixing akan menggantikan posisi Chen. Namun Chen malah tidak mengkhawatirkan hal itu, sebab ia sudah sengaja bersikap baik pada Jixing, agar Jixing terus setia menjadi bawahannya. Bahkan Chen juga sampai membohongi Jixing perihal promosi jabatan yang ia katakan. Tadi sangka obrolan mereka malah didengar jelas oleh Jixing. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jixing merasa begitu sedih. Setelah itu tanpa sengaja Jixing bertemu dengan Zhu. Kali ini Zhu ingin mencoba membujuk Jixing agar bergabung di divisinya. Ia juga mengajak Jixing untuk minum dan mengobrol bersama. Tetapi Jixing menolak ajakannya. Dan ketika Jixing ingin pergi meninggalkan Zhu, Zhu malah dengan berani memukul bokong Jixing. Hal itu benar-benar membuat Jixing merasa sangat emosi. Namun Zhu malah berpura-pura tidak melakukan apapun. Sampai ia dengan tega menolak Jixing hingga terjatuh. Akhirnya Jixing dengan berani memanggil pihak kepolisian untuk melaporkan aksi pelecehan itu, sebab Zhu yang enggan mengakui kesalahannya. Han juga ada di sana melihat keributan tersebut. Tetapi ketika Chen menghampiri mereka berdua, Chen malah meminta agar masalah itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun Jixing tetap kekeh ingin membuktikan kejahatan Zhu dan melihat rekaman CCTV. Tak disangka Jixing gagal membuktikan hal tersebut, sebab bunga yang ada di lokasi itu menutupi kamera CCTV.
Beruntung, asisten Han membantu Jising mendapatkan keadilan karena robot pelayan yang ada di ruangan tersebut mampu merekam kejadian yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, langsung membuat Zhu tidak bisa berkata-kata dan akhirnya Zhu mengakui kejahatan yang sudah ia lakukan. Hal tersebut pun langsung Chen informasikan pada Bu Zeng. Alhasil Bu Zeng menyerahkan Zhu pada pihak kepolisian. Ia juga memecat Zhu di hadapan Jising dan Bu Zeng mencoba menenangkan Jising atas kejadian itu. Sementara itu, Han dan Xiao sedang menemui Dr. Jiang. Kali ini mereka ingin mengajak Dr. Jiang untuk bekerja sama untuk mengembangkan pengobatan cerdas. Beruntung usaha mereka membuahkan hasil karena setelah menjelaskan beberapa proyek, akhirnya Dr. Jiang setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Han. 合作愉快。合作愉快。 Di sisi lain, Jising sudah sampai di rumah. Saat itu, ia langsung menghubungi Yi Chen untuk memberitahukan tentang suasana hatinya yang sedang tidak baik. Mengetahui hal tersebut membuat Yi Chen berusaha menghibur dan menenangkan Jising. Lalu, Jising memutuskan untuk menghubungi asisten Han sebab ia ingin berterima kasih atas bantuan yang ia lakukan. Namun, tak disangka, Han malah membalas pesan itu menggunakan pesan suara. Mendengar suara tersebut membuat Jising mulai mencurigai pemilik sebenarnya nomor tersebut. Dan benar saja nomor itu adalah nomor pribadi Han. Mengetahui hal tersebut membuat Jising sangat terkejut. Alhasil ia hanya bisa menutup pembicaraan mereka dengan kalimat yang baik. Keesokan harinya semua karyawan bersikap aneh pada Jising. Hal itu membuat Huang mengajak Jising untuk mengobrol di toilet. Ternyata semua orang sudah memandang rendah Jising karena kedekatannya dengan beberapa orang penting. Bahkan ia juga membantu Zhu dipecat dari posisinya. Mengetahui hal itu membuat Jising merasa heran sebab sebenarnya ia tidak salah sama sekali. Situasi tersebut benar-benar membuat Jising merasa sangat sedih. Kemudian tiba-tiba saja Jising ditugaskan oleh Chen untuk melakukan servis lapangan dengan pergi ke rumah sakit Singgang. Mengetahui hal itu membuat Jising sedikit keberatan. Namun mau tidak mau ia terpaksa melakukan tugas tersebut. Tak berhenti di sana, Chen juga terus saja mengembangkan tugas tambahan pada tim Jising dan membuat semua anggota tim menyalahkan Jising. Tugas itu pun terus mereka kerjakan sampai malam hari. Dan satu persatu anggota tim pun berpamitan pulang hingga hanya menyisakan Jising seorang. Tetapi di tengah kesibukan Jising, ia masih bisa tersenyum karena menerima pesan dari Yi Chen. Lalu hujan turun dengan begitu deras. Han yang berada di tempat terpisah dari Jising terus saja memandangi hujan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jising. Setelah itu, tanpa sengaja mereka berdua bertemu di lift. Suasana itu membuat mereka berdua terlihat sangat canggung. Namun Jising sempat mengucapkan terima kasih atas bantuan Han. Han juga memberikan tawaran agar mereka pulang bersama. Tetapi Jising menolak ajakan tersebut sebab ia memilih untuk menaiki taksi. Selama di perjalanan, Jising dibuat tidak nyaman dengan sikap supir taksi itu. Akhirnya, Jising meminta untuk diturunkan di sebuah halte. Kali ini Jising terus menunggu bus yang bisa ia tumpangi. Namun tak berselang lama, Han malah ada di sana dan mengajak Jising pulang bersama. Ajakan tersebut pun diterima oleh Jising sebab hujan yang tidak kunjung reda. Selama di perjalanan, Han mulai memperlihatkan bahwa ia memang mengenali Jising. Tetapi mereka masih tidak terlalu banyak mengobrol. Di hari berikutnya, Jising sudah berada di rumah sakit Singgang. Di sana, ia meminta beberapa informasi dari Dr. Li. Tetapi Dr. Li malah terlihat kesal karena belum lama ini perusahaan Guanghua sudah menugaskan seseorang untuk memeriksa kondisi di lapangan. Bahkan Dr. Li juga memutuskan kerjasama dengan perusahaan Guanghua. Di sisi lain, Han juga mendapatkan informasi tersebut. Akhirnya, Han bergegas pergi ke rumah sakit Singgang. Saat itu, Jising melihat keributan di lobi rumah sakit. Bahkan sampai ada seorang nenek yang terjatuh.
Ternyata mereka semua sedang mengeluh perihal sulitnya ingin memeriksakan gigi. Mengetahui hal tersebut membuat Jising segera menghubungi Dr. Lee, sebab ia ingin membantu memperbaiki kerusakan sistem proyek Bai. Tak disangka, Jising benar-benar berhasil mengatasi permasalahan itu. Tak berselang lama, Han juga ada di sana bersama mereka. Kali ini, Han mencoba meyakinkan Dr. Lee jika proyek Bai akan berkembang dengan baik. Hal itu pun membuat Dr. Lee merasa tenang dan bersedia untuk melanjutkan kerjasama mereka. Kemudian Jising dan Han berjalan-jalan bersama. Saat itu Jising merasa ada sedikit keanehan dari keributan yang terjadi di rumah sakit Singgang. Hal tersebut membuat Jising meminta agar Han bisa menyelidikinya. Han juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan yang Jising lakukan. Dan benar saja, Han langsung mendapatkan informasi jika apa yang baru saja terjadi bukanlah sebuah kecelakaan murni pada proyek Bai. Lalu Han kembali mengajak Jising untuk pulang bersama. Tetapi Jising terus saja menolak, sebab gosip tentang mereka berdua yang beredar luas di internet. Mengetahui hal itu, langsung membuat Han menyadarkan Jising bahwa ia tidak boleh takut digunjingkan orang lain, karena elang yang dirantai tidak akan bisa terbang tinggi. Maka dari itu, Jising harus menjadi dirinya sendiri. Setelah itu, Jising kembali ke perusahaan. Tetapi kali ini, ia harus mendapatkan kabar buruk. Sebab tiba-tiba saja Chen menugaskan Jising untuk melakukan pengobatan ke daerah terpencil. Hal tersebut membuat Jising sangat tidak terima. Karena sebenarnya tugas itu bukan dilakukan oleh dirinya. Namun Chen dengan berani mengatakan bahwa ia harus mengorbankan Jising. Sebab keonaran yang pernah Jising lakukan. Hal tersebut pun membuat Jising dengan berani mengungkit kebohongan yang Chen lakukan untuk dirinya. Situasi itu benar-benar membuat Jising sangat kecewa. Apalagi ketika Jising menemui Bu Zeng untuk meminta penjelasan. Bu Zeng malah tidak terlalu memperdulikan nasib Jising. Karena sebenarnya Bu Zeng tidak menyukai Jising. Akhirnya semua hal tersebut semakin membuat Jising merasa disudutkan. Alhasil ketika Chen memintanya untuk mengirimkan proposal proyek Bai, Jising langsung mengatakan bahwa ia ingin mengundurkan diri. Keputusan itu pun membuat Jising bergegas pergi dari sana dengan perasaan yang begitu sedih. Ia juga sempat berpapasan dengan Han. Melihat kondisi Jising membuat Han sudah mengetahui jika Jising pasti sudah mengundurkan diri. Kemudian selama di perjalanan pulang, Jising langsung menghubungi Yi Chen tentang apa yang terjadi pada dirinya. Hal itu membuat Yi Chen terus berusaha menghibur dan menenangkan Jising. Ia juga terlihat sangat menyayangi Jising. Keesokan harinya, Jising hanya berdiam diri di rumah. Xiao Meng yang mengetahui bahwa Jising sudah mengundurkan diri merasa sangat terkejut. Tak berselang lama, Zizou kembali mengajak Jising bertemu. Ajakan itu membuat Jising langsung bersiap-siap. Setelah itu, Jising pun bertemu dengan Zizou. Kali ini Zizou kembali mengajak Jising untuk memulai bisnis bersamanya. Namun Jising masih belum bisa memberikan jawaban apapun. Lalu tiba-tiba saja, nenek yang pernah ia temui di rumah sakit Singgang menghubunginya. Saat itu nenek meminta bantuan Jising untuk datang ke desanya. Sebab jarak untuk berobat gigi ke rumah sakit Singgang sangatlah jauh. Di malam hari, Jising makan malam bersama Lily dan Xiao Meng. Mereka juga terus saja saling mengobrol antara satu sama lain. Lalu, Jising mendapatkan informasi tentang lokasi penempatan yang diberikan perusahaan Guanghua. Dan desa itu adalah desa nenek yang pernah ia temui. Beberapa hari kemudian, Jising tiba di desa tersebut. Padahal ia sudah mengundurkan diri dari perusahaan Guanghua. Namun Jising tetap bersedia pergi untuk membantu masyarakat yang ada di desa itu. Tak disangka, ternyata Han juga ada di sana. Bahkan mereka bersama-sama pergi ke puskesmas desa tersebut. Selama di perjalanan, mereka terus saja mengobrol antara satu sama lain. Bahkan Han memberikan tawaran agar Jising bekerja sama dengan Dr. Jiang.
Sesampainya di lokasi, Jising segera memulai pemeriksaan tersebut dengan beberapa dokter dan perawat yang ada di sana. Ia juga bertemu dengan nenek, dan Jising langsung memandu nenek dan seorang temannya untuk melakukan pemeriksaan gigi. Kebersamaan Jising dan Han di desa itu membuat Han mengingat kembali kenangannya bersama Jising di masa lalu, karena Jising sudah berhasil menciptakan proyek yang bisa membantu orang lain. Di malam hari, Jising terus mengingat tawaran yang diberikan Han dan Zizou. Tak berselang lama, Han juga ada di sana menemani Jising memandangi keindahan pantai di malam hari. Kali ini, Han terus saja menyemangati Jising. Bahkan kalimat yang ia katakan sama persis seperti yang pernah Jising utarakan saat mereka memenangkan perlombaan semasa kuliah. Hal tersebut pun membuat Jising terkejut, karena Han masih mengingat kenangan mereka di masa lalu. Han juga mengingat dengan jelas senyuman indah Jising. Obrolan mereka pun berhasil membuat Jising kembali bersemangat untuk melakukan niat awalnya, yaitu dengan memberikan perawatan medis agar semua orang bisa hidup dengan baik. Keesokan harinya, Han dan Jising sudah harus berpisah untuk melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Kemudian sesampainya Jising di kota, ia langsung bertemu dengan Zizou. Bahkan akhirnya Jising setuju untuk memulai bisnis bersama Zizou. Hal itu benar-benar membuat Zizou merasa sangat bahagia. Dan tiba-tiba saja di sana bersamaan Jising juga mendapatkan pemberitahuan jika ia sudah diterima bekerja di Medis Dongyang. Hal tersebut langsung membuat Jising begitu terkejut. Di sisi lain, Han sedang bermain basket bersama Xiao. Ia juga terlihat bahagia ketika mendapatkan telepon dari Jising. Namun ternyata Jising malah memberikan kabar buruk bahwa ia lebih ingin memulai bisnis baru dan menolak kesempatan bekerja di Medis Dongyang. Hal itu benar-benar membuat Han kehilangan semangatnya. Sementara itu, saat Jising pulang ke rumah, ia mendapati Yi Chen yang sudah menunggu kepulangannya. Melihat hal tersebut langsung membuat Jising memeluk Yi Chen dan melepaskan rasa rindu di antara mereka berdua. Lalu mereka pun mengobrol bersama di rumah Jising. Kali ini Jising memberitahukan Yi Chen tentang niatannya untuk memulai bisnis. Tetapi Yi Chen tidak terlalu menyetujui niatan itu, sebab memulai bisnis bukanlah hal yang mudah. Kekhawatiran Yi Chen pun sangat dimaklumi oleh Jising, dan Yi Chen akan tetap mendukung semua keputusan Jising. Di malam hari, Yi Chen terus memandangi cincin lamaran yang sudah ia siapkan untuk Jising. Yi Chen juga menyiapkan makanan untuk ia nikmati bersama Jising dan teman-temannya. Tak berselang lama, Qiuzi pun ada di sana. Kebersamaan tersebut membuat Jising mengumumkan sesuatu. Awalnya, semua orang yang ada di sana mengira jika Jising akan mengumumkan pernikahannya dengan Yi Chen. Sebab Yi Chen sudah terlihat ingin mengeluarkan kotak cincin yang ada di sakunya. Qiuzi juga menyadari hal tersebut. Bahkan Qiuzi terlihat menyukai Yi Chen. Namun Jising malah mengumumkan tentang niatannya yang ingin memulai bisnis. Hal itu membuat semua teman-temannya terkejut. Tetapi Jising dengan penuh percaya diri meyakinkan mereka jika niatan tersebut sangatlah baik. Apalagi bisnisnya yang akan berusaha mencetak medis 3D tetap bisa mencapai tujuan Jising untuk membantu orang lain hidup dengan baik. Keputusan itu pun didukung oleh pacar dan teman-teman Jising. Walaupun mereka tetap saja khawatir jika Jising akan gagal di pertengahan bisnisnya. Namun Jising sangat percaya diri bahwa ia mampu memulai bisnis tersebut. Bahkan Yi Chen juga memberikan sejumlah uang di ATM-nya untuk mendukung Jising memulai bisnisnya. Kemudian ketika Qiuzi membantu Yi Chen mencuci piring, ia sempat bertanya tentang keseriusan Yi Chen dalam mendukung bisnis Jising. Tak disangka ternyata Yi Chen tidak sepenuhnya mendukung Jising. Ia hanya ingin membuat Jising mencoba memulai bisnis itu agar ia merasakan kesulitannya. Dan lama-kelamaan Jising akan sadar dengan sendirinya. Mendengar percakapan mereka berdua benar-benar membuat Jising sangat tidak menyangka. Keesokan harinya, Jising sedang mengemasi barang-barangnya yang ada di perusahaan. Lalu, Jising mendapatkan telepon dari Yi Chen. Ternyata kartu ATM yang Yi Chen berikan pada Jising sudah ia kembalikan dengan alasan bahwa Jising masih memiliki cukup tabungan untuk memulai bisnis tersebut. Dan ketika Jising sedang memesan kue stroberi, ia dihampiri oleh Han. Kali ini Han sudah langsung mengetahui bahwa suasana hati Jising sedang tidak baik.
Akhirnya Han mengajak Jising untuk mengobrol bersama. Kebersamaan itu membuat Jising memberitahukan Han tentang bisnis yang akan ia mulai. Namun tak disangka, Han malah merasa yakin jika bisnis Jising tidak akan berhasil, sebab bisnis tersebut memerlukan modal yang cukup besar. Mengetahui pemikiran Han tidak membuat Jising patah semangat. Ia tetap akan terus berjalan maju, karena mereka tidak akan mengetahui hasil akhir jika tidak berani untuk memulai. Kepercayaan diri Jising pun membuat Han tidak bisa berkata-kata, dan Jising langsung bergegas pergi meninggalkan Han. Di hari berikutnya, Zizou mengajak Jising untuk melihat lokasi yang akan dijadikan sebagai perusahaan mereka. Ternyata lokasi itu adalah milik ayah Zizou dan mereka diwarisi untuk mengelolanya dengan baik. Hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa sangat bahagia. Mereka juga menjadi bersemangat untuk mengecek tempat itu. Namun tak disangka, Zizou malah dibohongi oleh ayahnya. Sebab ayah Zizou hanya diberikan tempat tersebut sebagai modalnya memulai bisnis dan tidak ada uang sepeser pun. Tetapi Jising tidak keberatan sama sekali karena ia masih memiliki tabungan yang cukup untuk mereka bertahan selama beberapa tahun. Semangat Jising yang begitu besar membuat Zizou ikut bersemangat. Ia juga berjanji akan melakukan yang terbaik agar bisnis mereka berhasil. Lalu mereka pun mulai membereskan tempat itu dengan penuh kebahagiaan. Bahkan ketika di malam hari, tempat tersebut terlihat begitu indah. Saat itu, saat Jising pulang ke rumah, Jising langsung menceritakan tentang persiapannya memulai bisnis pada Yi Chen. Namun, Yi Chen terlihat tidak terlalu bersemangat dalam memberikan respon untuk Jising. Beberapa hari kemudian, Han mendapatkan informasi tentang Jising yang benar-benar mendirikan sebuah perusahaan teknologi Xingchen. Mengetahui hal tersebut membuat Han tidak habis pikir atas keberanian Jising yang begitu besar. Sementara itu, Jising kedatangan 2 orang karyawan baru yang akan bergabung di perusahaannya. Kali ini Jising benar-benar membimbing mereka dengan sangat baik. Kemudian hari demi hari terus berlalu. Jising dan Zizou juga berusaha mendapatkan investor. Sementara Han terus asyik bermain basket dan usaha Jising masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Di hari berikutnya, Jising dihubungi oleh asisten Han jika Han ingin mengajak Jising untuk mengobrol. Tetapi Jising malah menolak ajakan itu sebab ia berpikir bahwa Han akan kembali memaksanya bekerja di medis Dongyang. Namun Zizou memiliki pikiran yang berbeda karena bisa jadi Han ingin berinvestasi di perusahaan mereka. Maka dari itu Zizou meminta agar Jising setuju untuk bertemu dengan Han. Beruntung Jising mendengarkan saran dari Zizou dan ia langsung mengatur waktu untuk bertemu dengan Han. Keesokan harinya mereka pun bertemu Han di perusahaan Dongyang. Tetapi di awal pertemuan itu Han malah sudah merendahkan perusahaan Jising. Hal tersebut langsung membuat Jising memberikan pembelaan. Namun Han dengan berani meminta agar mereka menciptakan medis 3D di perusahaan Dongyang. Han juga sudah menyiapkan sebuah proposal tentang proyek itu. Tetapi Jising tidak memberikan jawaban apapun sebab ia masih percaya diri dengan usahanya. Walaupun Han terus-menerus mengatakan jika perusahaan Jising memiliki banyak sekali kekurangan. Bahkan Han tidak menganggap Jising sebagai teman di dalam dunia bisnis. Akhirnya Jising dan Zizou pun pergi meninggalkan Han. Jising juga tidak lupa membawa proposalnya yang sudah direvisi oleh Han. Lalu, di luar gedung perusahaan, Jising baru melampiaskan kekesalannya pada Han. Apalagi, Zizou yang hampir saja termakan semua omongan Han. Tetapi Jising tetap berhasil menyadarkan Zizou bahwa mereka pasti memiliki harapan. Dan ketika mereka ingin pulang, Jising sempat membuang proposal tersebut. Namun Jising tetap kembali lagi untuk melihat dan mengambil proposal itu. Di malam hari, di tengah kebisingan Xiaomeng yang sedang melakukan siaran langsung, Jising tetap terus fokus memeriksa proposal proyeknya. Keesokan harinya, Jising dan Zizou sudah berada di perusahaan mereka. Kali ini Jising telah membuat proposal baru dengan memperbaiki revisi yang diberikan Han. Walaupun mereka tidak mendapatkan investor, namun setidaknya proposal proyek mereka berhasil diubah menjadi lebih baik lagi.
Tetapi tiba-tiba saja Zizou mulai merasa ragu. Keraguan tersebut langsung membuat Jixing menyadarkan dan menyemangati Zizou jika mereka harus percaya diri serta memecahkan masalah satu persatu. Tak berselang lama, teman-teman Jixing pun ada di sana. Saat itu mereka ingin merayakan Jixing yang baru mulai berbisnis. Mereka juga menghabiskan waktu untuk makan dan mengobrol bersama. Qiuzi pun meminta bantuan mereka untuk menemaninya kencan buta di esok hari. Di hari berikutnya, Han pergi menemani Lin Jia untuk kencan buta dengan wanita yang sudah dipilih ibunya. Sesampainya di restoran, mereka pun bertemu dengan Qiuzi dan Xiaomeng. Ternyata Qiuzi adalah wanita yang dipilih ibu Lin Jia untuk menjadi teman kencan butanya. Sementara itu, Jixing tidak bisa hadir di sana tepat waktu sebab ia yang terjebak macet. Dan tak disangka Lin Jia malah asik mengobrol dengan Xiaomeng. Bahkan mereka saling mengenali satu sama lain dari siaran langsung Xiaomeng. Sementara itu, tanpa sengaja Jixing kembali bertemu dengan Han di restoran. Kali ini Jixing berbohong dengan mengatakan bahwa ia ingin menemui seorang investor. Lalu ketika Jixing ingin menemui Qiuzi dan Xiaomeng, ia malah terus diikuti oleh Han. Betapa terkejutnya Jixing saat mengetahui bahwa Han adalah rekan pasangan kencan buta Qiuzi. Alhasil mereka pun duduk bersama di satu meja. Jixing juga harus menahan rasa malunya sebab sudah membohongi Han. Teman-teman Jixing pun terus saja membujuk Han agar ia bersedia untuk berinvestasi di perusahaan Jixing. Hal itu membuat Jixing berusaha membungkam kedua temannya. Apalagi mereka terus saja menceritakan nasib buruk Jixing yang selalu gagal mendapatkan investor. Akhirnya, Jixing dengan penuh rasa malu harus mengikuti perintah temannya agar ia menyimpan kontak Han dan saling berkomunikasi. Keesokan harinya, Jixing kembali bekerja bersama ketiga rekannya. Tetapi Zizou terpaksa memberikan kabar buruk pada Jixing jika investor yang ia temui belum ada yang setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Sebab perusahaan mereka yang belum memiliki produk analog. Akhirnya Jixing menyemangati Xia dan Shang untuk segera menyelesaikan produk tersebut. Tak berselang lama, Yi Chen pun ada di sana membawakan beberapa makanan. Kedatangannya membuat Jixing terlihat sangat bahagia. Ia juga memperkenalkan Yi Chen pada mereka. Namun Yi Chen harus menunggu Jixing menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang begitu lama. Di malam hari ketika Yi Chen sedang menikmati suasana malam, tiba-tiba saja Yi Chen mulai merasa ragu jika ia akan tetap ada di masa depan Jixing sebab Jixing yang terus sibuk dengan pekerjaannya. Lalu saat Yi Chen mengantarkan Jixing pulang ke rumah, Jixing sempat mengajaknya untuk menonton sebuah drama sembari merayakan anniversary hubungan mereka yang ke-4 tahun. Tetapi Yi Chen terlihat tidak terlalu bahagia dengan ide Jixing tersebut. Di hari berikutnya, Jixing merasa sangat bahagia karena ia dan rekan kerjanya berhasil menyelesaikan produk analog pertama perusahaan mereka. Jixing juga langsung memberikan cuti selama 3 hari pada Xia dan Shang agar mereka beristirahat. Tetapi pertanyaan Xia tentang mesin pencetak membuat Jixing kehilangan semangatnya karena mereka masih belum memiliki modal untuk membeli mesin tersebut. Alhasil Zizou menyarankan agar mereka menyewa mesin pencetak terlebih dahulu. Ide itu pun langsung disetujui oleh Jixing. Saat itu, Yi Chen menemui Jixing di rumahnya dengan membawa bunga yang sangat indah sebagai bentuk perayaan anniversary hubungan mereka. Hal tersebut benar-benar membuat Jixing merasa begitu bahagia. Sementara itu, Han dan Zheng sedang berada di pertunjukan drama bibi mereka. Tak disangka Jixing dan Yi Chen juga ada di sana. Hal tersebut langsung membuat Zheng menyapa Jixing dan Jixing segera memperkenalkan Yi Chen pada mereka berdua. Mengetahui hal itu membuat Zheng dengan berani ikut menggandeng tangan Han untuk masuk ke ruangan di mana drama akan mulai ditayangkan. Lalu saat mereka semua sudah berada di ruangan tersebut, tiba-tiba saja Jixing dihubungi oleh Zizou. Sebab Jixing harus mengurus perihal sewa mesin percetakan di saat itu juga. Beruntung Yi Chen bisa memahami kesibukan Jixing dan akhirnya ia menonton drama tersebut seorang diri. Sementara Han hanya bisa melihat kepergian Jixing.
Kemudian ketika Jising dan Zizo bertemu dengan pemilik mesin percetakan, mereka berusaha mendapatkan harga yang murah. Tetapi Huan tetap mempertahankan harga awal yang ia berikan. Sementara keuangan perusahaan Jising tidak memadai. Akhirnya mau tidak mau mereka terpaksa menyetujui biaya yang diberikan. Dan Jising terpaksa meminjam sejumlah uang pada Lily. Namun ternyata sebenarnya mesin tersebut adalah milik perusahaan Hanhai. Dan ketika Jising meminta kontrak langsung dengan perusahaan Hanhai, Huan malah memberikan beberapa alasan. Akhirnya Jising hanya menandatangani kontrak dengan Huan. Di malam hari, Jising menemui Yichen di rumahnya. Kali ini ia membawa makanan kesukaan Yichen. Dan tak disangka di malam itu Yichen melamar Jising dengan penuh kepercayaan diri. Awalnya Yichen berharap akan mendapatkan jawaban serta respon yang baik dari Jising. Namun Jising malah meminta sedikit waktu pada Yichen karena perusahaannya masih belum stabil. Jising juga mengambil cincin lamaran itu dan ia akan melamar Yichen kembali ketika perusahaannya sudah berada dalam kondisi yang stabil. Hal tersebut terpaksa membuat Yichen memaklumi keinginan Jising walaupun ia terlihat begitu sedih. Keesokan harinya, Zizo mendapatkan kabar buruk jika Huan sudah membohonginya. Bahkan ia juga membawa kabur uang yang diberikan oleh Jising. Hal itu pun langsung membuat Zizo menghadap Jising. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa sangat terkejut. Ia juga bergegas pergi ke kantor polisi untuk melaporkan masalah itu. Tak berhenti di sana, Jising harus kembali menghadapi hal yang tidak baik karena Xia yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Keputusan itu pun sangat dimaklumi oleh Jising. Namun tiba-tiba saja Jising jatuh pingsan di hadapan Xia. Sementara itu Zizo sedang menemui Han. Kali ini Zizo kembali membahas tentang ajakan Han untuk Jising dan Zizo bergabung di perusahaan Dongyang. Tetapi Zizo melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan Jising. Lalu tiba-tiba saja ia mendapatkan kabar buruk dari Xia jika Jising jatuh pingsan dan sudah berada di rumah sakit. Mengetahui hal itu langsung membuat Zizo dan Han segera menemani Jising di rumah sakit. Beruntung kondisi Jising tidak terlalu buruk, namun ia memerlukan istirahat yang cukup. Dan dalam kondisi itu Jising tidak bisa menjawab panggilan Yichen sebab ia yang masih tidak sadarkan diri. Ternyata Yichen ingin meminjam sejumlah uang pada Jising untuk membantu ayahnya. Di saat yang bersamaan, tanpa sengaja Kyuzi mendengar pembicaraan Yichen dan ibunya. Hal tersebut langsung membuat Kyuzi membantu Yichen. Sementara Jising masih terlihat lemah di ranjang rumah sakit. Lily juga ada di sana menemani Jising. Saat itu Jising baru mengetahui jika Yichen menghubunginya karena ayah Yichen sedang dalam masalah. Namun Yichen sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yichen juga mengira bahwa Jising sedang sibuk, padahal Jising ingin memberitahukan perihal kondisinya. Hal itu membuat Jising merasa begitu sedih. Beberapa hari kemudian, Jising dan Zizo kembali disibukkan dengan urusan perusahaan mereka. Sampai di malam hari, mereka masih terus saja sibuk. Beruntung, Xiang bisa memaklumi masalah tersebut dan harus menunda sedikit jadwal gajian yang akan Xiang terima. Bahkan Xiang juga memberikan semangat pada Jising. Lalu Zizo mulai memberanikan diri untuk membujuk Jising agar ia mau menerima tawaran yang pernah Han berikan. Namun tiba-tiba saja Jising dihubungi oleh Yuan dan ia mengajak Jising untuk bertemu di perusahaan Dongyang pada esok hari. Di hari berikutnya, Jising dan Zizo datang tepat waktu di perusahaan tersebut. Asisten Han juga dengan sigap memberitahukan hal itu pada Han, karena cara yang digunakan Yuan akan membuat ia berada di posisi yang sama dengan Han, sebab Yuan akan berinvestasi di perusahaan Jising. Lalu Jising dan Zizo mulai membicarakan tentang kerjasama mereka. Bahkan Yuan memberikan nominal investasi yang begitu besar. Hanya saja, saham yang ia inginkan kurang cocok di hati Jising. Maka dari itu, Jising meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Di malam hari, Zizo masih tidak habis pikir dengan Jising yang terlihat ingin menolak tawaran Yuan. Tetapi Jising mencoba menjelaskannya pada Zizo
Jika mereka setuju dengan kerjasama tersebut, maka pihak Yuan sudah seperti menjadi pemilik perusahaan Jixing. Hal itu sangat berbahaya bagi mereka. Akhirnya Jixing berusaha memikirkan keputusan yang benar-benar baik untuk mereka. Jixing juga kembali mengingat kembali obrolannya dengan Han. Dan tak disangka, Han pun melihat Jixing yang sedang memandang langit seorang diri. Keesokan harinya, Jixing masih terus saja berpikir. Han juga sedikit khawatir jika Jixing akan menerima kerjasama dengan Yuan. Lalu Jixing pun pergi menemui Yuan dengan penuh kepercayaan diri. Ternyata, Jixing menolak kerjasama bersama Yuan. Mengetahui hal itu langsung membuat Han dan asistennya bergegas pergi ke perusahaan Jixing. Sesampainya di sana, ia langsung mengajak Jixing untuk mengobrol bersama. Dan secara tidak langsung, Han mulai membuka pikiran Jixing. Beruntung usaha Han pun berhasil membuat Jixing setuju untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Di hari berikutnya, Jixing menjemput Yi Chen di bandara. Ia juga sudah memakai cincin lamaran Yi Chen. Namun kali ini Yi Chen terlihat marah pada Jixing, sebab Jixing yang terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi mereka tetap pulang bersama. Kemudian Jixing pun pergi ke perusahaan Dongyang untuk bertemu dengan Han karena mereka akan menandatangani kontrak. Tetapi melihat Jixing yang sudah memakai cincin di jari manisnya langsung membuat Han terlihat kehilangan semangat. Keesokan harinya, Zizou, Jixing dan Xiang merasa sangat bahagia karena dana investasi mereka sudah masuk ke rekening perusahaan. Jixing juga tidak lupa untuk berterima kasih pada Han. Bahkan Han pun begitu berbaik hati dengan memberikan kartu undangan pengobatan cerdas AI. Hal tersebut semakin menambah kebahagiaan mereka. Lalu Jixing segera membagikan kabar bahagia itu pada Yi Chen dan mengajaknya untuk makan bersama di akhir pekan. Di malam hari, Yi Chen menemui Jixing di rumahnya untuk menyiapkan beberapa hidangan makanan. Mereka juga mengobrol bersama. Tetapi Jixing yang lebih banyak membicarakan tentang perkembangan perusahaannya. Dan tanpa sadar, ia sudah mengesampingkan hubungan asmara mereka berdua. Maka dari itu, Yi Chen selalu terlihat kurang bahagia. Namun, Jixing tetap bersikap seperti biasa dengan mengajak Yi Chen untuk menonton film bersama. Saat itu mereka hanya sekedar menonton film bersama. Namun Jixing berencana untuk mengajak Yi Chen mengunjungi orang tua Yi Chen. Tetapi ajakan tersebut tidak terlalu direspon oleh Yi Chen. Melihat suasana yang ada di film itu membuat Yi Chen kembali menceritakan keinginan yang pernah mereka diskusikan ketika hidup bersama. Bahkan ia terlihat sangat menginginkan hidup dengan tenang dan damai bersama Jixing. Tetapi tak disangka Jixing malah tertidur di saat Yi Chen mengatakan semua itu. Lalu Yi Chen mendapati sebuah file di laptop tentang rencana lamaran Jixing untuknya. Namun ketika Yi Chen mengetahui hal tersebut, ia malah tidak terlihat bahagia sama sekali. Keesokan harinya, Jixing sedang sangat bersemangat untuk menghadiri sebuah acara penting. Yi Chen juga menyiapkan sarapan pagi untuk Jixing. Tetapi sikap Yi Chen mulai berubah karena ia yang tidak membalas pelukan Jixing. Tak disangka tiba-tiba saja Yi Chen memutuskan hubungan mereka berdua. Hal itu benar-benar membuat Jixing tidak bisa berkata-kata. Bahkan ia sempat mengira jika Yi Chen hanya bercanda. Namun kali ini Yi Chen benar-benar serius ingin mengakhiri hubungan mereka. Mendengar keputusan itu membuat Jixing merasa sangat sedih. Ia juga menyerahkan cincin lamaran mereka pada Yi Chen agar Yi Chen bisa memikirkan kembali keputusan tersebut. Lalu Jixing pun pergi meninggalkan Yi Chen. Situasi itu benar-benar membuat mereka sama-sama merasa begitu sedih. Sementara itu, acara puncak pengembangan pengobatan cerdas AI sudah akan dimulai. Para tamu juga berdatangan menghadiri acara tersebut. Tak berselang lama, Jixing pun tiba di sana. Tetapi ia harus merapikan riasannya terlebih dahulu yang sudah hampir hilang karena air matanya. Lalu, ketika Jixing sudah masuk ke ruangan acara, ia masih terlihat tidak bersemangat sama sekali. Han yang melihat keberadaan Jixing langsung mengajaknya untuk berkenalan dengan senior mereka.
Tak hanya mereka bertiga, Zeng juga ada di sana dan mereka pun makan siang bersama. Namun Jixing terus saja termenung. Hal itu sampai disadari oleh Han dan Zeng. Akhirnya Han langsung mengajak Jixing untuk mengobrol. Kali ini Han menegur sikap Jixing, tetapi Jixing tetap tidak mau memberitahu masalah yang sebenarnya. Dan obrolan tersebut pun tanpa sengaja membuat Han menyadari jari manis Jixing yang sudah tidak memakai cincin. Setelah acara selesai, Han kembali mengajak Jixing untuk pulang bersama. Awalnya Jixing menolak ajakan Han, namun lama-kelamaan akhirnya Jixing pun bersedia masuk ke mobil Han. Selama di perjalanan, Jixing pun meminta maaf pada Han atas sikapnya di acara besar tersebut. Beruntung Han bisa memaklumi sikap Jixing. Kemudian sesampainya di rumah, Jixing langsung mengingat semua kenangan indah bersama Yi Chen. Hal itu membuat Jixing bergegas menghubungi Yi Chen. Bahkan ia sudah berada tepat di depan pintu rumah Yi Chen. Kali ini Jixing masih berusaha bersikap ceria dengan memperlihatkan keberhasilannya membangun perusahaan. Tetapi Yi Chen hanya memberikan respon yang biasa saja. Akhirnya Jixing pun segera masuk ke dalam rumah untuk menggeledah seisi rumah Yi Chen. Melihat sikap Jixing membuat Yi Chen memberitahunya bahwa ia tidak memiliki wanita selain Jixing. Yi Chen juga berusaha menenangkan Jixing yang terus saja menangis. Dan Jixing sangat berusaha membujuk Yi Chen agar mereka kembali bersama. Tetapi Yi Chen benar-benar tidak bisa melanjutkan hubungan itu karena mereka memiliki tujuan hidup yang berbeda. Akhirnya mau tidak mau Jixing harus menerima keputusan tersebut walaupun perasaannya begitu hancur. Dan ketika Jixing sedang dalam perjalanan pulang, ia terus saja mengingat kenangan indah bersama Yi Chen. Hal yang sama pun terjadi pada Yi Chen. Di sisi lain, Han sedang memasak makanan untuk Xiao. Saat itu, Han sudah benar-benar merasa yakin jika Jixing telah berpisah dengan pacarnya. Mengetahui hal tersebut membuat Xiao menyarankan agar Han segera memanfaatkan momen itu untuk mendekati Jixing. Namun, Han tidak mau melakukan hal seperti itu. Kemudian saat Han berada di sebuah klub, tanpa sengaja ia mendapati Jixing yang sedang meminum beberapa gelas alkohol hingga mabuk. Bahkan Jixing sampai tidak bisa mengontrol dirinya. Alhasil, Han segera membawa Jixing pulang ke rumah bersama Lin Jia. Selama di perjalanan, Han terus saja menjaga Jixing. Bahkan Han benar-benar sangat peduli dan perhatian padanya. Namun karena mereka tidak mengetahui alamat rumah Jixing, akhirnya Lin Jia terpaksa menanyakan pada Xiaomeng. Sementara Jixing sudah tertidur di paha dan pundak Han. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di rumah Jixing. Xiaomeng juga ada di sana bersama mereka. Kondisi tersebut membuat Xiaomeng dan Lin Jia harus membeli madu untuk diminum oleh Jixing. Alhasil, Jixing hanya tinggal di rumah itu bersama Han. Tetapi tak disangka dalam kondisi mabuk tersebut, Jixing malah tidak mengizinkan Han menjauh darinya. Hal itu benar-benar membuat Han merasa kesulitan di saat ingin merawat Jixing yang kehausan dan kedinginan. Beruntung kegigihan Han berhasil membuatnya mendapatkan jas untuk menyelimuti Jixing. Dan tiba-tiba saja Jixing malah memeluk tangan Han, sembari mengatakan beberapa kalimat untuk membujuk Yi Chen agar mereka bisa kembali bersama. Sebab Jixing berpikir jika Han adalah Yi Chen. Namun Han malah dengan berani memberikan jawaban bahwa Yi Chen dan Jixing tidak bisa bersama lagi. Jawaban itu pun membuat Jixing semakin merasa sedih. Tetapi ia langsung tertidur kembali setelah menangis dengan begitu sedih. Tak berselang lama, Xiaomeng dan Lin Jia pun ada di sana. Han juga menitip pesan pada Xiaomeng agar ia menjaga Jixing dengan baik. Keesokan harinya, Jixing baru saja terbangun. Tetapi ia malah dibuat terkejut melihat keberadaan ketiga sahabatnya yang sudah ada di sana. Ternyata mereka sangat penasaran mengapa Jixing bisa mabuk berat. Xiaomeng juga memberitahu Jixing jika Hanlah yang mengantarkan Jixing pulang ke rumah. Bahkan Jixing sudah melakukan hal yang sangat gila ketika ia sedang mabuk, dengan terus saja bernyanyi sampai membuat Han marah. Alhasil Han langsung menggendong Jixing dan membawanya beristirahat di kamar.
Mengingat hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa begitu malu. Ia juga dengan berat hati memberitahukan kabar buruk pada sahabatnya tentang hubungan dirinya dan Ye Chen yang sudah berakhir. Mengetahui hal itu membuat mereka merasa sangat prihatin. Lalu ketika Jising kembali ke kamar, ia terus saja menangis karena hubungan yang sudah ia jalani selama 4 tahun bisa berakhir begitu saja. Dan di tengah kesedihan itu tiba-tiba saja Han mengirimkan pesan untuk membahas perihal pekerjaan mereka. Hal tersebut terlihat seperti upaya Han agar Jising tidak terus larut dalam kesedihan. Dan benar saja di hari-hari berikutnya Jising terus beraktivitas seperti biasa dengan mengurus semua pekerjaannya. Namun Jising tetap mendapatkan momen di mana ia kembali mengingat kenangan bersama Ye Chen. Hal itu pun membuat Jising termenung, tetapi ia sudah tidak merasa sangat sedih seperti sebelumnya. Di sisi lain, Han mendapatkan pesan dari Jising yang melaporkan perkembangan bisnisnya. Melihat hal tersebut membuat Han merasa begitu tenang. Lalu, Han terus saja melaporkan beberapa hal. Dan ia sangat berharap perusahaan Jising bisa segera meraih prestasi serta memperlihatkan keunggulan mereka. Karena jika tidak, maka Han yang akan menjadi korban sebab menerima banyak tekanan dari anggota direksi. Dan tiba-tiba saja Han malah bertanya apakah Tang pernah putus cinta. Ternyata Han ingin mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa bangkit kembali. Tak berselang lama Han pun mendapatkan pesan dari Jising jika Jising sudah berhasil menyelesaikan proposal tahunan perusahaannya. Mengetahui hal itu membuat Han langsung merasa bahwa Jising sudah move on dari hubungannya dengan Ye Chen. Di malam hari, Jising datang menemui Han di ruangannya sebab ia ingin memberikan proposal yang sudah ia selesaikan pada Han. Tetapi tiba-tiba saja Han malah dengan berani mendekati Jising. Ternyata Han hanya ingin mengambil sehelai benang di bahu Jising. Situasi itu pun menjadi sangat canggung, apalagi Han yang terlalu memperhatikan kondisi kehidupan dan kesehatan Jising. Namun hal tersebut tidak bisa membuat Jising mengomeli Han karena Han adalah investor perusahaannya. Alhasil, Jising memilih untuk bergegas pergi meninggalkan Han. Ia juga menolak ajakan Han untuk makan malam bersama. Sikap Jising tersebut membuat Han kembali merasa ragu jika Jising sudah melupakan hubungannya dengan Ye Chen. Setelah itu, saat Jising pulang ke rumah, ia mendapati ibunya yang sudah memasak banyak sekali makanan. Dan ibu Jising juga telah mengetahui tentang hubungan Jising dan Ye Chen yang sudah berakhir. Di sisi lain, Han sedang sibuk merevisi proposal Jising. Ia pun segera menghubungi Jising untuk mengajaknya bertemu di esok hari agar mereka bisa membahas tentang revisi yang Han berikan untuk proposal Jising. Lalu setelah selesai menghubungi Jising, Zeng pun ada di sana dengan membawakan beberapa makanan khusus untuk Han. Kali ini ia benar-benar terlihat ingin mengambil hati Han, tetapi Han terus saja memberikan respon yang tidak memuaskan Zeng. Di hari berikutnya, Han menyiapkan makanan untuk Jising. Xiao pun ada di sana bersama Han. Tetapi Han malah meminta Xiao membereskan peralatan masaknya. Dan ia bergegas pergi menemui Jising. Lalu sesampainya Han di perusahaan Jising, ia bertemu dengan ibu Jising. Namun ibu Jising malah mengira jika Han adalah Zizou. Akhirnya ibu Jising memperlakukan Han tanpa rasa segan sama sekali. Sampai akhirnya pakaian Han basah sebab keran air yang bocor. Melihat hal tersebut membuat ibu Jising memberikan sebuah kardigan yang begitu imut untuk Han agar Han tidak masuk angin. Perhatian serta omelan ibu Jising membuat Han terlihat sangat nyaman. Tak berselang lama Jising pun ada di sana. Kali ini ibu Jising baru mengetahui jika Han adalah investor perusahaan Jising. Tetapi hal itu tetap tidak membuat ibu Jising merubah sikapnya. Bahkan mereka juga makan bersama dan mengobrol dengan begitu seru. Apalagi ibu Jising yang tidak berhenti menceritakan masa kecil Jising. Sampai ia juga memperlihatkan foto masa kecil Jising. Hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa sangat malu. Tetapi Han malah merasa begitu bahagia dengan kebersamaan itu. Kemudian Han pun mengantarkan Jising dan ibunya pulang ke rumah. Kali ini hubungan mereka terlihat semakin baik antara satu sama lain. Di malam hari, Han sedang melihat foto kedua orang tuanya. Hal itu membuat Han kembali mengingat kenangan buruk di mana ia harus kehilangan orang tuanya di umur yang masih begitu kecil.
Keesokan harinya, Jising menemui Tang di lobi perusahaan Dongyang. Kali ini Jising ingin menggunakan koneksi Dongyang untuk membeli mesin pencetak 3D. Dan tanpa disadari ternyata Tang belum mematikan sambungan teleponnya dengan Han. Alhasil Han mendengar semua yang Jising katakan. Saat itu Jising terpaksa ingin melakukan hal tersebut agar ia bisa mendapatkan mesin itu dengan cepat. Jising juga ingin membuat sebuah grup antara dirinya dan produsen peralatan. Namun Jising merasa bahwa Han tidak perlu mengetahui hal itu untuk sementara waktu. Akhirnya Tang memberikan ponselnya pada Jising. Hal tersebut membuat Jising baru mengetahui bahwa Han sudah mendengar semua yang ia katakan. Alhasil Han meminta Jising untuk masuk ke ruangannya. Di ruangan tersebut Jising terlihat begitu gugup karena Han protes perihal Jising yang tidak memberitahunya jika ia mendapati masalah. Awalnya Han memberikan respon seolah ia akan mengizinkan Jising untuk membeli mesin percetakan melalui koneksi Dongyang. Namun ternyata Jising harus menambah saham untuk Han sebesar 5% jika ia melakukan hal tersebut. Mengetahui hal itu membuat Jising merasa bahwa lebih baik ia memikirkan caranya sendiri. Di hari berikutnya, Jising dan Lily pergi ke sebuah produsen mesin percetakan. Kali ini mereka ingin membeli sebuah mesin percetakan, tetapi mereka baru bisa mendapatkan mesin itu dalam waktu setengah tahun. Hal tersebut membuat mereka hampir gagal untuk mendapatkan mesin tersebut. Akhirnya Jising terpaksa mengungkit perusahaan Dongyang di hadapan karyawan itu. Dan benar saja hal tersebut langsung membuat karyawan itu berubah pikiran dan langsung ingin membicarakan pesanan mereka pada Pak Lin, pemilik produsen mesin percetakan tersebut. Sementara itu tiba-tiba saja Pak Lin menghubungi Zeng dan bertanya apakah Zeng mengenali Jising. Hal tersebut secara tidak langsung membuat Zeng mengetahui apa yang Jising lakukan. Dan Jising juga akhirnya diizinkan mengambil mesin percetakan dalam waktu yang lebih cepat. Kabar baik itu pun membuat Jising dan Lily merasa sangat bahagia. Bahkan mereka juga diundang oleh Pak Lin untuk makan siang bersama di esok hari. Keesokan harinya, Jising dan Lily sudah berada di sebuah restoran. Di saat yang bersamaan, Jising mendapatkan pesan dari Han yang bertanya tentang peralatan yang Jising butuhkan. Kali ini Jising hanya memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan mesin percetakan itu, tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana usaha yang Jising lakukan. Lalu Han pun dihubungi oleh Zeng. Kali ini Zeng mengajak Han untuk makan bersama, sembari membicarakan beberapa hal penting. Sementara itu, Jising akhirnya bertemu dengan Pak Lin. Tak disangka ternyata Zeng juga mengajak Han makan bersama di restoran yang sama dengan Jising. Dan perbincangan antara Jising dengan Pak Lin mulai terlihat kurang membaik, sebab Pak Lin yang mengetahui bahwa Jising dan Han memiliki hubungan yang baik. Ditambah lagi dengan Jising yang membenarkan hal itu karena mereka adalah teman masa kuliah. Akhirnya Pak Lin meminta bantuan Jising untuk menjalin kerjasama antara perusahaannya dengan perusahaan Han. Obrolan tersebut pun didengar jelas oleh Han, dan Han menyadari jika Zeng sengaja mengajaknya makan bersama di restoran itu untuk mendengar apa yang dibicarakan Jising dan Pak Lin. Tetapi Jising tidak bisa memberikan jawaban apapun. Akhirnya Lily mengingatkan Jising untuk tidak terlalu menanggapi apa yang Pak Lin katakan. Kemudian saat Jising ingin pergi ke toilet, ia tanpa sengaja melihat Han yang juga ada di sana. Hal itu membuat Jising merasa sangat panik. Apalagi Han benar-benar menunggu Jising di luar toilet. Akhirnya Han segera mengajak Jising ke sebuah ruangan. Kali ini Han langsung merasa jika Jising memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan apa yang ia mau. Padahal sebelum ini Han merasa bahwa Jising adalah sosok yang rajin dan jujur. Kesalahpahaman itu membuat Jising merasa begitu sedih. Padahal ia hanya mengatakan sebuah fakta, jika Jising dan Han memanglah teman kuliah. Akhirnya Han mencoba menyadarkan Jising agar ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebab Jising harus lebih berhati-hati karena Jising belum tentu sanggup menghadapi bulian netizen jika sampai gosip tentang dugaan hubungan mereka tersebar di sosial media. Hal tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Han peduli pada Jising. Di malam hari, Han sedang bersama Xiao. Kali ini Han terlihat sangat gelisah. Sementara itu Jising terus saja termenung dengan memikirkan perkataan yang Han katakan untuk dirinya. Alhasil Jising memutuskan untuk memberikan penjelasan pada Pak Lin agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena hubungannya dengan Han hanyalah sekedar teman biasa dan sebatas hubungan atasan bawahan.
Beruntung Pak Lin sudah mengetahui yang sebenarnya lewat Tang yang menjelaskan pada dirinya jika Han bersedia berinvestasi di perusahaan Jixing karena perusahaan Jixing yang sesuai dengan kriterianya. Alhasil, Pak Lin tetap bersikap baik dengan memberikan diskon untuk Jixing. Mengetahui hal tersebut membuat Jixing merasa sangat terharu. Keesokan harinya, Jixing masih merasa ragu untuk meminta maaf pada Han. Tak berselang lama, Lily pun ada di sana. Tak disangka ternyata Lily akan bergabung di perusahaan Jixing. Hal itu membuat Jixing dan Zizo merasa begitu bahagia. Lalu Jixing keluar ruangan untuk menghirup udara segar. Ia juga akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf pada Han lewat kiriman pesan. Pesan tersebut pun langsung dijawab oleh Han. Namun Jixing masih terlihat tidak puas dengan jawaban itu. Di sisi lain, Han sedang menemui kakeknya. Kali ini mereka mengobrol bersama. Ternyata kakek sudah mengetahui tentang Han yang berinvestasi di perusahaan Jixing. Hal itu membuat kakek menduga bahwa Han menyukai Jixing. Dugaan tersebut pun dibenarkan oleh Han. Namun, Han tetap menjelaskan pada kakek jika Jixing masih belum mengetahui bahwa Han menyukai dirinya. Hal itu membuat kakek memberikan kesempatan pada Han. Tetapi jika dalam waktu 2 tahun Jixing gagal mencapai kesuksesan, maka kakek akan menjodohkan Han dengan gadis lain. Sebab mereka harus mendapatkan menantu yang berkompeten. Hal tersebut pun tidak dibantah sama sekali oleh Han, karena ia merasa yakin bahwa Jixing akan berhasil. Keesokan harinya, Han mengecek kembali jadwal yang dibuat oleh Tang. Dan ketika Tang masuk ke ruangannya, Han langsung protes karena Tang membuat jadwal laporan pekerjaan perusahaan Jixing dalam waktu yang begitu dekat. Alhasil, Tang memberikan waktu selama 2 jam untuk jadwal tersebut. Dan hal itu benar-benar membuat Han terlihat sangat bahagia. Ia juga segera meminta Jixing untuk menemuinya di sore hari. Sementara itu, ketika Jixing menerima pesan tersebut, ia juga dihubungi oleh Lily. Jika Jixing harus menemui Dr. Lee agar perusahaan mereka semakin memiliki banyak koneksi. Akhirnya Jixing menugaskan Zizo untuk pergi menemui Han. Bahkan Jixing meminta agar Zizo sedikit berbohong pada Han dengan memberikan alasan bahwa Jixing sedang sakit. Maka dari itu Zizo lah yang menggantikan dirinya. Alhasil mau tidak mau, Zizo terpaksa menyetujui perintah Jixing. Kemudian di sore hari Zizo tiba di perusahaan Han. Namun Han malah terkejut ketika melihat kedatangan Zizo, sebab ia sedang menantikan kedatangan Jixing. Situasi itu pun membuat Zizo terlihat sangat ketakutan. Ia juga terpaksa membohongi Han. Tetapi Han sudah bisa mengetahui kebohongan tersebut. Akhirnya Zizo terpaksa berkata jujur jika Jixing sedang berada di rumah sakit Singgang untuk menemui Dr. Lee. Di sisi lain, Jixing sedang berusaha mengajak Dr. Lee untuk berbicara. Namun Dr. Lee tidak terlalu mempedulikannya. Tak berselang lama, Han pun ada di sana. Kali ini ia sengaja mengunjungi Jixing. Dan Jixing terpaksa berpura-pura sakit. Tetapi tiba-tiba saja Han berada tepat di hadapannya. Hal tersebut semakin membuat Jixing berusaha mempertahankan kebohongan dirinya. Lalu tak disangka, ternyata Dr. Lee mengenali Han. Akhirnya Dr. Lee langsung mengajak Han untuk mengobrol bersama. Sementara itu, Jixing terus saja menunggu mereka berdua, sampai membuat perutnya merasa sakit. Akhirnya Jixing pergi ke toilet terlebih dahulu. Dan ketika Jixing kembali menemui Han, ia malah harus kehilangan kesempatan untuk mengobrol dengan Dr. Lee. Tetapi Jixing mendapat ajakan dari Han untuk makan malam bersama. Ajakan itu pun langsung diterima oleh Jixing. Saat itu Han dan Jixing sudah berada di sebuah restoran. Tak disangka ternyata Han mengajak Jixing untuk berkumpul bersama beberapa orang hebat lainnya. Mereka juga terlihat sangat mengagumi perusahaan Dongyang. Han pun tidak lupa memperkenalkan Jixing pada semua rekannya. Dan secara tidak langsung Han memuji kegigihan Jixing dalam memulai bisnisnya. Hal tersebut berhasil membuat Jixing begitu dihargai oleh semua rekan Han. Jixing juga sempat saling bertukar kontak dengan mereka. Hal itu benar-benar membuat Jixing merasa sangat bahagia. Kemudian setelah pertemuan selesai, Jixing masih tidak menyangka bisa berada di titik tersebut. Dan mereka pun pulang bersama menggunakan mobil milik Han.
Selama di perjalanan, Jising tidak lupa berterima kasih atas kebaikan yang Han berikan untuk dirinya. Namun, Han malah menyadarkan Jising jika apa yang Jising usahakan untuk bisa memiliki koneksi bukanlah hal yang tepat. Maka dari itu, Jising masih perlu memikirkan cara yang lebih matang sebagai seorang pemimpin perusahaan. Lalu, ketika Jising turun dari mobil, ternyata Han sudah meminta Tang agar ia menyiapkan hadiah untuk Jising. Tang juga yakin bahwa Jising menyukai hadiah tersebut. Di hari berikutnya, Han sedang menanyakan keberadaan Jising sebab Han ingin menemuinya. Ternyata Han sudah menyiapkan sesuatu khusus untuk Jising. Sementara itu, Jising sedang berada di perusahaannya karena ia dan ketiga rekannya akan bekerja lembur. Dan karena mereka akan merayakan Imlek, maka Jising sudah menyiapkan angpau untuk Zizou, Lily, dan Sang. Mengetahui hal tersebut membuat mereka merasa begitu bahagia. Tetapi, Jising malah berbaik hati dengan meminta mereka untuk berlibur bersama keluarga, dan ia yang akan membereskan semua pekerjaan. Namun hal itu tidak diizinkan Lily, sebab ia juga ingin membantu Jising. Namun Jising tetap membujuk mereka dan memperlihatkan jika ia akan baik-baik saja dalam mengurus semua pekerjaan. Akhirnya mau tidak mau mereka pun terpaksa mendengarkan perkataan Jising. Lalu Jising menghubungi kedua orang tuanya lewat panggilan video. Kali ini Jising meminta maaf karena tidak bisa pulang untuk merayakan Imlek. Beruntung kedua orang tua Jising bisa memahami kesibukan anaknya, tetapi mereka tetap selalu menunggu kepulangan Jising. Tak berselang lama, Han pun ada di sana membawakan sebuah hadiah. Ternyata hadiah tersebut adalah lukisan yang sangat indah. Dan setelah Han memberikan lukisan tersebut, Jising malah terus saja menanyakan pada Han tentang niatan yang lainnya ingin menemui Jising. Akhirnya hal itu terpaksa membuat Han langsung pergi meninggalkan Jising. Bahkan ia sampai hampir terjatuh di tangga perusahaan. Beberapa hari kemudian tibalah hari tahun baru Imlek. Yuan dan ibunya juga ada di sana. Tak hanya mereka, Zen pun ikut menghadiri acara itu. Namun, Han tidak terlihat bahagia sama sekali. Padahal kakek dan Yuan merasa sangat bahagia. Di malam hari, Jising masih terus saja bekerja. Ia juga mendapatkan panggilan video dari teman-temannya karena Jising harus merayakan Imlek secara virtual. Di sisi lain, Jising tanpa sengaja bertemu dengan Xiao di sebuah klub. Pertemuan tersebut pun membuat Xiao dan Jising saling mengobrol bersama. Sementara itu, Han malah dihubungi oleh ibu Jising jika ibunya tidak bisa menghubungi Jising sama sekali. Hal itu membuat ibu Jising dan Han merasa khawatir. Akhirnya, Han bergegas pergi mencari keberadaan Jising. Zeng yang melihat hal tersebut merasa sangat cemburu, tetapi ia masih menutupi hal itu dari Han. Saat itu ternyata Jising tidak sengaja tertidur di sebuah restoran karena menunggu makanan yang ia pesan. Di saat yang bersamaan, Han juga ada di sana. Beruntung kondisi Jising baik-baik saja dan ponselnya sedang kehabisan baterai. Maka dari itu ia tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Lalu Han segera membawa Jising untuk pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Jising pun menghubungi ibunya agar kedua orang tuanya tidak lagi mengkhawatirkan Jising. Sesampainya di rumah, mereka langsung bertemu dengan ayah dan ibu Jising karena ternyata kedua orang tua Jising sedang memberikan kejutan untuknya perihal kedatangan mereka berdua. Hal itu membuat Jising merasa sangat bahagia. Han juga tidak lupa menyapa orang tua Jising. Bahkan orang tua Jising sampai mengajak Han untuk makan malam bersama mereka di malam tahun baru Imlek tersebut. Kali ini ayah dan ibu Jising bergegas pergi ke dapur untuk memasak makanan. Sementara Han mendapati kucing yang pernah ia temui bersama Jising di masa lalu. Ternyata Jising memelihara kucing itu dengan baik. Kemudian di saat orang tua Jising sedang sibuk menyiapkan makanan, ibu Jising tanpa sengaja melihat kebersamaan Jising dan Han. Hal itu membuat ibu Jising memuji ketampanan Han. Ia pun terlihat begitu menyukai kepribadian Han. Jising dan Han juga terus saja mengobrol antara satu sama lain. Sampai tanpa sengaja, Han menyentuh tangan Jising ketika mereka sama-sama sedang mengelus kucing peliharaan Jising. Hal tersebut langsung membuat mereka menjadi sedikit salah tingkah. Lalu mereka pun makan bersama dengan penuh rasa kekeluargaan. Bahkan ibu Jising sengaja meminta Jising untuk mengajak Han melihat keindahan malam tahun baru. Ajakan itu pun disetujui oleh Han tanpa penolakan sama sekali.
Setelah itu mereka mulai berjalan-jalan bersama. Jising juga membeli ubi bakar, makanan kesukaannya semasa kuliah. Kali ini Han mulai membahas perihal rencana Jising yang ingin memindahkan perusahaannya. Dan tiba-tiba saja Han meminta agar Jising segera pindah ke gedung perusahaan Dongyang. Bahkan Han juga mendiskon biaya sewa lokasi tersebut. Mengetahui hal itu membuat Jising merasa begitu bahagia. Lalu mereka pun menyaksikan keindahan langit malam yang dipenuhi dengan kembang api. Jising juga tidak lupa membuat sebuah permohonan ketika melihat kembang api tersebut dan mengucapkan selamat tahun baru pada Han. Beberapa hari kemudian, Jising dan Lily sudah berada tepat di depan gedung perusahaan Dongyang. Keberuntungan yang mereka dapatkan masih membuat mereka merasa tidak menyangka sama sekali. Tak berselang lama, Han juga ada di sana dan mereka bergegas melihat lokasi yang akan Jising gunakan sebagai ruangan perusahaannya. Lalu tiba-tiba saja Han malah memberikan biaya untuk Da Huang, kucing peliharaan mereka selama 10 tahun terakhir. Karena untuk biaya ke depannya, Han meminta agar mereka membagi dua semua kebutuhan Da Huang. Kebaikan dan kepedulian Han tersebut pun diterima dengan baik oleh Jising, walaupun sebenarnya ia masih sanggup membiayai Da Huang seorang diri. Tak hanya itu, ketika Han dan Jising menaiki lift, mereka tanpa sengaja bertemu dengan Huang. Ternyata Huang dan karyawan perusahaan Guanghua sudah mendengar perihal kabar pindahnya perusahaan Jising di gedung perusahaan Dongyang. Hal tersebut membuat Huang terlihat begitu bangga pada Jising. Setelah itu, Jising bergegas melihat setiap ruangan di perusahaan barunya. Ia juga memperlihatkan hal tersebut pada kedua orang tuanya. Kabar baik itu pun membuat orang tua Jising ikut berbahagia. Lalu ketika Lily, Zizou dan Sang ada di sana, mereka sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Xia juga telah kembali bergabung di perusahaan Jising. Kebersamaan itu pun membuat Jising mulai membagikan tugas mereka masing-masing. Kemudian, ketika Jising sedang merapikan ruangannya, tiba-tiba saja Zeng ada di sana dengan membawakan sebuah buket bunga. Sebagai ucapan selamat atas kedatangan Jising di gedung perusahaan tersebut. Namun, Zeng terus saja memperhatikan lukisan yang diletakkan oleh Jising di ruangannya. Keanehan itu pun membuat Lily meminta Zizou untuk memeriksa lukisan tersebut. Tak disangka ternyata lukisan itu adalah lukisan limited edition dengan harga yang sangat fantastis. Mengetahui hal tersebut membuat mereka semua begitu terkejut. Bahkan Lily dan Zizou sempat mengira bahwa Jising dan Han memiliki hubungan spesial. Namun Jising langsung membantah hal itu, sebab mereka memang tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, Lily, Jising dan Xiaoming sedang berkumpul untuk makan bersama sebagai bentuk perayaan atas kemajuan perusahaan Jising. Keesokan harinya, Lily dan Zizou mulai merekrut karyawan baru untuk perusahaan Jising. Tetapi setelah sekian banyaknya orang yang melakukan sesi wawancara, mereka malah dibuat terkejut karena mendapati Huang yang juga ingin bergabung di perusahaan Jising. Beruntung Huang berhasil mendapatkan masa percobaan selama 3 bulan untuk bekerja di perusahaan Jising. Dan jika ia berhasil memperlihatkan kinerja yang baik, maka Huang akan disahkan menjadi karyawan perusahaan Jising. Di sisi lain, Han sedang rapat bersama para karyawannya. Lalu setelah rapat itu selesai dan Han kembali ke ruangannya, ia malah mendapati Zeng yang sudah ada di sana. Ternyata Zeng ingin protes dengan ulah Jising yang merekrut karyawannya. Namun Han malah memberikan respon yang begitu tenang karena hal itu diperbolehkan di perusahaannya. Han juga tidak melupakan janjinya pada Zeng jika ia akan memberikan tim dokter Jiang di perusahaan Zeng. Tak berselang lama, Yuan pun ada di sana. Kali ini, Yuan juga protes perihal tindakan Han yang dengan sangat mudah menggantikan posisi bawahan Yuan. Tetapi, Han tetap terus percaya diri jika ia akan memperlihatkan hasil yang bisa memuaskan kakek. Kemudian, ketika Yuan pergi dari ruangan itu, Han mendapati kiriman pesan dari Jising. Kali ini, Jising mengundang Han untuk hadir di rapat mingguan perusahaannya. Pada scene yang berbeda, Jising pun mulai melaksanakan rapat dengan semua karyawannya. Tak disangka, Han benar-benar bersedia hadir di rapat tersebut. Bahkan ia tidak ingin Jising memperkenalkan siapa dirinya. Saat itu, semua karyawan Jising terlihat begitu kompak dalam merencanakan proyek-proyek yang akan dibuat oleh mereka.
Lalu setelah rapat selesai, Jising langsung mengajak Han ke ruangannya. Kali ini Han memberikan beberapa saran untuk Jising. Walaupun semua perkataan Han sedikit kejam, tetapi ia tetap berharap jika perusahaan Jising bisa meraih kesuksesan seperti yang Jising janjikan. Keesokan harinya, Jising terlihat sangat bahagia sebab mesin percetakan yang mereka tunggu selama ini sudah tiba. Hal itu membuat Jising dan semua karyawannya mulai bekerja dengan begitu giat. Jising juga segera memberikan laporan tentang proyek perusahaannya pada Han. Namun, Han malah membuat Jising merasa kesal karena ia yang terus saja sengaja menjahili Jising. Saat itu Jising terkejut mendengar kabar yang diberikan oleh Lily jika mereka baru saja mendapatkan bahan baku proyek setelah 1 bulan. Hal tersebut benar-benar membuat Jising khawatir karena ia tidak ingin membuat Han kecewa. Lalu ketika Jising membeli minuman kopi, ia tanpa sengaja bertemu dengan Han. Kali ini Han mempertanyakan tentang bahan baku tersebut. Namun, Jising terus saja berusaha memperlihatkan jika ia akan bisa memberikan yang terbaik untuk Han. Jising juga menolak bantuan Han, sebab Han yang selalu meminta imbalan tambahan saham sebesar 5%. Akhirnya, Jising pun bergegas pergi menghadiri Han. Di hari berikutnya, Lily membawakan makanan untuk semua karyawannya yang ada di perusahaan. Dan ketika Lily memberikan makanan itu untuk Jising, tiba-tiba saja Jising mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Jika mereka masih bisa berusaha mendapatkan produsen lain untuk memanfaatkan waktu yang ada. Mendengar hal tersebut membuat Lily bergegas pergi mencari informasi tentang produsen yang bisa mereka ajak bekerja sama. Di sisi lain, Han dan Zeng sedang makan bersama di sebuah restoran. Kali ini, Han sudah mengetahui kelicikan Zeng dengan meminta Pak Ma mengundur waktu pengiriman bahan baku untuk perusahaan Jising. Namun Zeng masih terus saja membantah tuduhan tersebut. Sampai akhirnya, lama-kelamaan Zeng memberikan alasan tentang apa yang ia lakukan. Sebab Zeng masih merasa sakit hati atas sikap Jising yang merebut karyawannya. Tetapi alasan itu tidak dibenarkan sama sekali, karena apa yang Zeng lakukan sama saja dengan menghancurkan Han, sebab ia adalah investor perusahaan Jising. Alhasil Zeng pun mulai mengalah dan ingin membicarakan hal itu pada Pak Ma. Beberapa hari kemudian Jising kembali menemui Han. Saat itu Jising membawa kabar baik bahwa ia berhasil mendapatkan bahan baku dan akan segera melakukan uji coba produksi. Lalu ketika Jising baru saja keluar dari ruangan Han, ia langsung mendapatkan kiriman pesan yang sangat berarti dari Han, yaitu tentang panduan ujian Magister Manajemen Bisnis Universitas Singgang. Hal itu membuat Jising begitu berterima kasih pada Han. Keesokan harinya, Jising dan semua karyawannya dengan penuh semangat memulai rancangan produksi proyek mereka. Jising juga tidak lupa untuk mengikuti kelas belajar agar ia semakin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sana, ia pun bertemu dengan Pak Ma. Namun Pak Ma tidak terlalu memperdulikan Jising. Lalu tiba-tiba saja, Han juga ada di ruangan itu. Mengetahui keberadaan Han membuat Pak Ma begitu menghormatinya. Bahkan ketika Jising berada di luar gedung universitas, ia kembali dihampiri oleh Pak Ma. Karena Pak Ma ingin memberikan kartu namanya pada Jising. Melihat perubahan sikap Pak Ma, benar-benar membuat Jising merasa begitu heran. Kemudian Han pun menghampiri Jising. Bahkan Han tidak malu mengatakan jika ia merasa lapar. Akhirnya Jising langsung mengajak Han untuk makan bersama di kantin universitas. Keberadaan Han di sana terus saja berhasil membuat para mahasiswi memuji ketampanannya. Lalu ia pun makan dan mengobrol bersama Jising. Kali ini Han baru mengetahui jika di masa lalu Jising pernah kehilangan ponselnya saat Han mengirim pesan pada Jising tentang Han yang harus mendadak pergi ke Jerman. Dan di tengah obrolan mereka tiba-tiba saja Jising mendapatkan kabar buruk jika salah satu karyawannya yang bernama Zhou merusak mesin percetakan mereka. Hal tersebut langsung membuat Jising dan Han bergegas kembali ke perusahaan. Selama di perjalanan, Han terus saja memberikan banyak sekali saran pada Jising, sebab Jising baru memulai bisnisnya. Setelah itu, sesampainya Jising di perusahaannya, ia segera mengajak Lily dan Zizou untuk membicarakan tentang masalah yang baru saja terjadi. Kali ini, Jising benar-benar terlihat sangat panik dan berusaha untuk mencari jalan keluar.
Di sisi lain, Han sedang rapat bersama semua anggota dewan direksi. Namun tak disangka, Pak Zhou malah mulai berani mempermasalahkan kejadian yang terjadi di perusahaan Jixing. Bahkan mereka merasa ragu dengan kemampuan Jixing. Mendengar hal tersebut membuat Han terlihat sangat tidak terima, karena ia tetap yakin bahwa perusahaan Jixing akan berhasil membuktikan kemampuan mereka sesuai dengan kontrak investasi. Sementara itu, Jixing dan Lily masih tidak berhenti berusaha menghubungi semua kenalan mereka untuk meminta bantuan agar mesin percetakan mereka bisa digunakan kembali. Beruntung, Jixing mendapatkan kabar baik jika Pak Zheng dari teknologi Nayo bersedia meminjamkan mesin percetakan mereka. Kabar baik itu pun membuat mereka semua merasa begitu tenang. Saat itu, Xiao sedang menemui Han di sebuah restoran. Kali ini, Han meminta Xiao untuk membeli saham individu perusahaan Dongyang karena Han ingin meminimalisir masalah yang akan muncul nantinya. Sebab Yuan mulai berani menghasut para anggota dewan direksi tentang Han yang berinvestasi di perusahaan Jixing. Hal tersebut membuat Xiao mengingatkan Han agar ia tetap berhati-hati karena perlindungan yang Han berikan pada perusahaan Jixing. Jangan sampai malah menjadikan malapetaka untuknya. Tak hanya itu, Xiao juga mempertanyakan tentang perkembangan hubungan Han dan Jixing. Tetapi Han masih belum melakukan apapun. Hal itu pun membuat Xiao tidak habis pikir. Kemudian di perjalanan pulang, Han menghubungi Jixing yang masih berada di perusahaan untuk mempertanyakan perihal kondisi mesin percetakannya. Namun Jixing masih belum bisa mengatasi kerusakan mesin tersebut karena pihak Beidi tidak memiliki waktu untuk datang langsung membantu memperbaiki mesin itu. Tetapi Jixing berhasil meminjamkan peralatan dari teknologi Nano. Hal tersebut membuat ia menugaskan Lily dan Zizou untuk segera berangkat ke perusahaan teknologi tersebut. Sementara itu, Jixing terus saja termenung. Namun tiba-tiba saja Zhou memberikan kabar baik jika mesin percetakan mereka mulai bisa beroperasi kembali, walaupun masih belum normal seperti semula. Hal tersebut membuat mereka merasa sangat bahagia. Tak berselang lama, Han juga ada di sana dengan membawakan makanan untuk mereka. Kali ini, Han dan Jixing mulai mengobrol di ruang kerja Jixing. Han pun kembali membicarakan tentang cara Jixing bersikap pada karyawannya. Padahal Zhou sudah melakukan kesalahan yang fatal. Namun Jixing tidak ingin gegabah karena ia juga pernah melakukan kesalahan dan berada di situasi yang sulit. Maka dari itu, Jixing tidak hanya ingin sekedar berbisnis, tetapi ia pun tetap memasukkan rasa kemanusiaan di dalam berbisnis. Jixing juga ingin menjadi payung untuk semua karyawannya semampu yang ia bisa. Kemudian Jixing, Zhou dan Xia kembali berusaha memperbaiki mesin tersebut. Mereka juga mendapatkan kabar baik jika Lily dan Zizou berhasil mencetak proyek mereka dan akan segera kembali ke perusahaan. Tetapi Zhou dan Xia tetap ingin berusaha untuk bisa memperbaiki mesin itu. Melihat semangat mereka membuat Jixing langsung ikut membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, Han masih terus saja memikirkan perkataan Jixing dan ia mulai terlihat sadar jika rasa kemanusiaan memanglah penting. Keesokan harinya, Zizou dan Lily sedang dalam perjalanan untuk pergi ke bandara. Sebab di hari itu mereka harus menyerahkan proyek perusahaan Jixing pada perusahaan Dongyang. Pada scene yang berbeda, Han pergi menemui kakeknya. Kali ini kakek sudah mengetahui bagaimana kondisi perusahaan. Ia juga menegur sikap Han dalam memimpin perusahaan, karena kakek tidak terlalu menyukai cara Han yang terus membela perusahaan Jixing. Oleh karena itu, kakek meminta agar Han mendengarkan saran dari Yuan, supaya mereka menugaskan seorang manajer untuk membantu mengelola perusahaan Jixing. Tetapi Han masih tidak menyetujui hal tersebut. Oleh karena itu, Han meminta kakek memberikan sedikit waktu untuknya sampai pukul 5 sore. Dan setelah mereka melewati jam tersebut, kakek bebas membuat keputusan apapun. Han pun juga akan mematuhi keputusannya. Di sisi lain, Jixing harus menerima kabar buruk. Sebab tiba-tiba saja Lily dan Zhou tidak bisa kembali tepat waktu karena ada pengunduran jadwal penerbangan pesawat. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jixing menjadi sangat panik. Semua karyawan juga merasakan hal yang sama.
Sementara itu, waktu terus saja berjalan. Yuan pun sudah berada di ruangan Han. Kali ini Yuan merasa sangat yakin jika Jixing akan gagal menyerahkan sampel proyek mereka tepat waktu seperti yang tertera di kontrak kerja sama. Bahkan Yuan sampai sudah menyiapkan proposal manajer yang akan ditugaskan di perusahaan Jixing. Namun tepat di pukul 5 sore Jixing berhasil berada di ruangan tersebut. Ia juga langsung menyerahkan sampel proyek dan laporan dari proyek itu. Ternyata sebelum ini, Zhou berhasil memperbaiki mesin percetakan. Dan mesin tersebut bisa bekerja normal seperti sebelumnya. Hal tersebut benar-benar membuat Yuan tidak menyangka sama sekali. Tetapi, Han terlihat sangat puas. Bahkan ia memberikan sisa uang investasi untuk perusahaan Jixing. Jixing juga memperlihatkan bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang memuaskan dan tidak akan pernah mengecewakan Han. Situasi itu pun membuat Yuan menjadi begitu kesal. Ia juga bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian sebelum Jixing pergi dari ruangan tersebut, ia sempat diberikan sebuah brosur pameran penjualan pengobatan AI Shenzhen keempat. Han juga mengizinkan perusahaan Jixing untuk bergabung di sana. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jixing merasa sangat bahagia. Ia juga tidak lupa untuk berterima kasih pada Han. Setelah itu, Jixing langsung rapat bersama semua karyawannya. Kali ini Zhou tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Tetapi kesalahan tersebut bukanlah karena Zhou seorang, namun Lily dan Zizou juga bersalah. Bahkan Jixing sendiri sebagai manajer utama yang lebih bersalah dan harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, Jixing ingin menjadikan perusahaannya menjadi lebih disiplin. Ia pun memperlihatkan brosur yang diberikan oleh Han. Hal tersebut membuat semua karyawannya merasa begitu terpukau karena mereka memiliki kesempatan bergabung di acara yang sangat besar. Di malam hari, Jixing mendapatkan kiriman email dari Han. Ternyata Han memberikan undangan khusus untuk Jixing bisa ikut bergabung di acara pameran. Mengetahui hal itu membuat Jixing langsung begitu bersemangat. Ia juga mengatakan pada Han bahwa ia bersedia untuk pergi. Dan Jixing kembali mengucapkan terima kasih pada Han. Tetapi Han malah memberikan balasan yang begitu singkat, sampai membuat Jixing merasa heran. Han juga tidak lupa mempertanyakan Da Huang, sebab hari demi hari Da Huang semakin terlihat sangat menggemaskan. Beberapa hari kemudian, Jixing sudah tiba di sebuah hotel sebab ia yang ingin melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum nantinya akan ikut bergabung di acara pameran. Namun kesibukan Jixing malah membuat kelelahan. Alhasil ia melakukan perenggangan sembari mengobrol dengan ketiga sahabatnya lewat panggilan telepon. Setelah itu, Jixing pergi ke sebuah restoran untuk menikmati hidangan yang ada di sana. Tak disangka ternyata Han juga ada di restoran tersebut. Alhasil mereka pun duduk sembari mengobrol bersama. Tak berselang lama, Pak Peng juga menghampiri mereka. Han pun tidak lupa memperkenalkan Jixing pada Pak Peng. Pertemuan tersebut membuat Jixing kembali mendapatkan rekan yang sangat hebat di bidang bisnis. Lalu, tiba-tiba saja Zeng juga ada di sana. Kedatangannya kali ini benar-benar langsung merubah suasana. Apalagi Zeng yang terus saja dengan berani ingin merendahkan Jixing. Bahkan ia tidak berhenti mengungkit masalah di masa lalu, perihal Jixing yang mengundurkan diri dari perusahaan. Walaupun sempat sedikit berdebat dengan Zeng, namun lama-kelamaan Jixing lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Awalnya, kepergian Jixing membuat Zeng merasa jika ia akan berduaan dengan Han. Tetapi, Han malah ikut memilih untuk membungkus makanan dan pergi meninggalkan Zeng seorang diri. Sementara itu, Jixing memilih untuk berjalan-jalan seorang diri. Dan ketika ia duduk sembari menikmati keindahan ombak di pantai, Han malah ada di sana menghampirinya dengan membawakan makanan khusus untuk Jixing. Kali ini Han secara tidak langsung memberitahukan Jixing bahwa Zeng adalah dalang dari masalah bahan baku yang pernah terjadi di perusahaan Jixing. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jixing merasa sangat kesal. Keesokan harinya tibalah acara pameran dan konferensi pengobatan AI. Saat itu banyak sekali orang-orang hebat yang menjadi tamu di acara tersebut. Bahkan Han dengan gagah menjadi pembicara di acara pembukaan konferensi itu. Ia juga mengadakan tanya jawab setelah selesai menjelaskan beberapa hal di hadapan semua tamu. Awalnya, Han tidak menghiraukan Jixing yang terus saja mengangkat tangannya untuk memberikan pertanyaan. Namun di detik terakhir, Han memberikan kesempatan tersebut pada Jixing. Akhirnya, Jixing langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Bahkan Han tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan Jixing, tetapi ia juga memperkenalkan Jixing pada semua tamu yang ada di sana.
Di malam hari saat Jising ingin mengirimkan pesan pada Han untuk berterima kasih, tiba-tiba saja Han sudah langsung menghubungi Jising. Ternyata Han ingin bertanya tentang perkembangan persiapan pameran Jising. Jising juga kembali mengucapkan terima kasih atas kebaikan Han. Namun respon yang diberikan Han membuat Jising terlihat begitu kesal. Di hari berikutnya, acara pameran mulai diadakan. Kali ini ada beberapa perusahaan yang membuat stand, tetapi Zizo dan Sang sempat berkecil hati sebab perusahaan Hanhai sangat ramai dikunjungi para tamu. Hal itu pun tidak membuat mereka patah semangat dan terus berusaha membagikan brosur. Sampai satu persatu tamu tertarik mengunjungi stand perusahaan mereka. Lalu, Jising juga memutuskan untuk melihat proyek perusahaan Hanhai. Saat itu, ia bertemu dengan Pak Chen, CEO perusahaan Hanhai. Mereka pun sempat mengobrol bersama. Dan ketika Jising memandangi stand perusahaan Hanhai, Han malah melihat hal tersebut. Alhasil, ia segera menyapa Jising. Ternyata Jising merasa takut jika ia sampai tidak bisa bersaing dengan perusahaan Hanhai. Mengetahui hal itu langsung membuat Han membangkitkan semangat Jising. Jising juga memberanikan diri untuk meminta bantuan Tang mengatur waktu agar ia dan Han bisa makan malam bersama sebagai bentuk rasa terima kasih Jising pada Han. Di malam hari, Jising sudah menunggu kedatangan Han di sebuah restoran. Namun, Han masih belum datang di waktu yang sudah Jising tentukan. Mengetahui hal itu langsung membuat Han bergegas pergi menemui Jising. Tetapi, Han malah tidak masuk ke restoran yang Jising beritahukan. Alhasil, Jising semakin menunggu kedatangan Han dengan begitu lama. Bahkan di saat Han ingin menghubungi Jising, panggilan mereka tidak bisa saling terhubung. Karena Jising yang juga menghubungi Han. Apalagi ponsel Jising yang tiba-tiba kehabisan daya. Lalu tanpa sengaja Jising mendengar ada seseorang yang salah alamat sebab nama restoran itu sangat mirip dengan nama salah satu restoran yang lainnya. Alhasil Jising bergegas pergi mencari keberadaan Han. Han juga melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya mereka pun berhasil menemukan satu sama lain. Jising, 是不是等我等饿了，一起宵夜啊？好。 Di malam berikutnya, Lin Jia sedang mengadakan acara grand opening klub barunya. Han pun menghadiri acara tersebut. Karena Han adalah investor klub itu, Lin Jia juga sangat menyambut kedatangan Han. Tak berselang lama, Xiao Meng pun ada di sana. Namun, Jising tidak ikut hadir bersama Xiao Meng. Lalu mereka duduk bersama di ruangan VIP klub milik Lin Jia. Tetapi, Han sudah ingin pergi dari tempat tersebut. Dan ketika Han mendengar bahwa Jising akan bergegas ke sana, Han langsung berubah pikiran. Dan ia memilih untuk tetap berada di sana bersama mereka. Halo Lin Jia, Xing说他忙完了，一会儿就过来。 你让他赶紧过来，我给他准备个水。 Tak berselang lama, Jising pun ada di sana. Kali ini mereka terlihat sedikit canggung. Apalagi Jising merasa jika mereka tidak memiliki pembahasan lain selain membicarakan pekerjaan. Akhirnya Jising mengajak Han untuk memainkan sebuah game. Tak disangka Han malah kalah dalam permainan itu. Alhasil ia terpaksa meminum racikan minuman yang sangat tidak enak. Melihat hal tersebut membuat Jising langsung menertawai Han. 味道很特别。 Keesokan harinya, Jising dan Lily sedang berada di rumah sakit Singgang untuk bertemu dengan Dr. Wei. Sebab Dr. Wei akan melakukan operasi uji klinis proyek Jising. Tetapi karena Dr. Wei memiliki kesibukan, akhirnya ia menugaskan asistennya untuk mengurus serah terima dengan mereka. Tak disangka ternyata asisten Dr. Wei adalah Yi Chen. Pertemuan itu sempat membuat Jising sedikit terkejut. Namun mereka bersikap profesional. Apalagi mereka terlihat sudah sama-sama move on. Di malam hari, Han mendapatkan pesan suara dari Jising. Bahkan Jising mengajak Han untuk pergi ke rumah sakit Singgang di esok hari karena mereka akan memulai observasi. Namun, Han tidak langsung menerima ajakan tersebut. Hal itu pun membuat Jising merasa bingung apakah Han menerima ajakannya atau tidak. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Jising mendapati Han yang sudah lebih dulu ada di rumah sakit Singgang. Bahkan ia juga sedang mengobrol bersama Yi Chen. Melihat kedatangan Jising langsung membuat Han meminta Jising untuk duduk di sampingnya. Padahal Yi Chen telah menyiapkan sebuah kursi untuk Jising. Lalu setelah mereka selesai mengobrol, Yi Chen segera melakukan tindakan operasi bersama Dr. Wei. Beruntung operasi tersebut berjalan dengan lancar. Kabar baik itu pun membuat Jising dan yang lainnya merasa sangat bahagia. Han juga tidak lupa mengucapkan selamat pada Jising.
Kemudian mereka kembali berbincang dengan Yi Chen, tetapi Han malah sengaja mengajak Jising untuk makan bersama di hadapan mereka semua. Akhirnya Jising pun bergegas pergi bersama Han. 那我们去吃饭吧。 Saat itu Jising sedang menemui Han untuk melaporkan kesembuhan sukarelawan yang menjadi pasien operasi untuk proyek Jising. Tak disangka proyek Jising benar-benar berfungsi dengan baik. Kemudian sesampainya di rumah, Jising kembali mengirimkan foto perkembangan Da Huang pada Han. Bahkan ternyata Jising akan pergi ke Jerman dalam waktu dekat, sebab ia ingin mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Mengetahui hal itu membuat Xiao Meng terus mendukung semua yang Jising lakukan. Di hari berikutnya, Jising mulai mengemasi barang-barangnya. Xiao Meng dan Lily juga ada di sana menemani Jising. Lalu ia pun bergegas melakukan perjalanannya. Namun ketika Jising berada di pesawat, ia malah bertemu dengan Han dan Tang. Hal itu membuat Jising merasa sangat terkejut. Tetapi Han terlihat bahagia dengan pertemuan tersebut. Bahkan Han juga menghubungi Jising karena ia akan mengantar Jising ketika pesawat mereka sudah mendarat. Kemudian setelah menempuh perjalanan dalam beberapa jam, Jising pun terbangun dari tidurnya. Tetapi ia malah mendapati bantal leher yang membuat tidurnya menjadi lebih nyaman. Hal tersebut langsung membuat Jising mengetahui bahwa bantal itu adalah milik Han. Selama di perjalanan, mereka masih saja membicarakan hal-hal yang penting perihal tujuan kedatangan Jising ke negara itu. Han juga memberikan beberapa saran agar Jising tidak mendatangi perusahaan yang memiliki kualitas buruk. Tak berselang lama, mereka pun sampai di hotel weekend. Lalu setelah selesai bersiap, Han langsung menawarkan diri untuk mengantarkan Jising mengunjungi Munich. Tak disangka tempat tersebut terlihat begitu indah, dengan banyaknya burung merpati menghiasi tempat itu. Mereka juga membantu sepasang suami istri untuk berfoto bersama, dan kecantikan Jising pun dipuji oleh mereka berdua, sampai membuat Jising tersipu malu. Kemudian saat Jising sedang mengabadikan momen indah burung merpati tersebut, Han malah ikut memotret dirinya. Mengetahui hal itu membuat Jising melakukan hal yang sama seperti Han. Setelah itu, Jising membelikan beberapa pernak-pernik lucu untuk teman-temannya. Lalu di hari-hari berikutnya, Jising mulai melihat proyek dan produksi dari beberapa perusahaan yang ada di sana. Keesokan harinya, Jising dan Han bertemu di restoran hotel. Kali ini, Jising menceritakan semua ilmu yang baru saja ia dapatkan. Tak hanya itu, Jising juga meminta agar Han mengajaknya ke pangkalan Dongyang sebelum ia kembali pulang. Beruntung Han menyetujui permintaan Jising. Di hari berikutnya, mereka pun mulai berkeliling melihat pangkalan Dongyang. Semua bangunan yang ada di sana terlihat begitu besar, dan setiap bangunan memiliki fungsinya masing-masing. Bahkan Dongyang memiliki sebuah robot yang bisa membantu menjelaskan proyek yang ada di pangkalan tersebut. Melihat semua itu benar-benar membuat Jising merasa begitu terpukau. Namun Dongyang tetap pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka terus berusaha bangkit kembali. Kemudian Han mengajak Jising ke lapangan basket yang ada di sana. Han juga mengajari Jising memainkan olahraga itu. Bahkan kedekatan mereka sempat membuat Jising menjadi sedikit gugup. Namun mereka terlihat sangat bahagia dan menikmati kebersamaan tersebut. Di malam hari mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Kali ini Han kembali memberikan saran pada Jising. Jika Jising tidak perlu mengejar orang lain atau perusahaan lain dalam hal kesuksesan, sebab Jising akan memiliki waktu dan masanya sendiri untuk meraih kesuksesan tersebut. Tak disangka di tengah obrolan itu, Jising terus saja tersenyum sembari memandangi Han. Awalnya, Han mengira bahwa Jising memang tersenyum karena dirinya. Ternyata Jising sedang menikmati musik yang ada di restoran itu. Lalu mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan, Jising merasa Han sedang menyindir dirinya. Sebab Han yang mengatakan bahwa Jising bisa berpacaran dan berkarir di dalam waktu yang sama. Alhasil Han kembali mempertanyakan pada Jising, apakah Jising hanya mengira jika Han adalah orang yang suka menyindir? Namun di mata Jising, Han bukanlah orang seperti itu. Alhasil Han langsung mendekati Jising dan bertanya bahwa bagi Jising Han adalah orang yang seperti apa. Momen itu pun membuat Jising tidak bisa berkata-kata. Akhirnya ia pergi terlebih dahulu. Namun Han masih terus mengikuti Jising dan mereka kembali ke hotel bersama-sama.
Lalu ketika berada di lift mereka masih terlihat begitu canggung. Tetapi Han tetap mengantarkan Jising sampai ke kamarnya. Hal tersebut benar-benar membuat Jising menjadi sedikit salah tingkah. Kemudian saat Han baru saja masuk ke kamarnya, Zheng malah ada di sana. Kali ini Zheng terus saja berusaha mencari topik pembahasan agar bisa mengobrol dengan Han. Namun Han malah tidak terlalu mempedulikan Zheng sampai ia mengusir Zheng dari kamar tersebut. 时间不早了，我准备睡了，你也早点回去吧。 Keesokan harinya, Han sedang ingin sarapan pagi di sebuah restoran, tetapi Zheng malah sudah ada di sana dan ia mengajak Han untuk sarapan bersama. Kali ini Zheng terus saja membahas tentang momen kebersamaan mereka yang pernah kuliah di Jerman. Lalu, tak disangka ternyata Jising juga ada di sana. Melihat kebersamaan Zheng dan Han membuat Jising tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Zheng malah dengan sengaja bersikap lebih akrab dengan Han. Awalnya Han tidak menyadari keberadaan Jising, tetapi akhirnya Han mendengar ada seseorang yang mengajak Jising untuk pergi bersama. Menyadari keberadaan Jising langsung membuat Han memahami tujuan Zheng bersikap seperti itu, karena Zheng ingin melihat kebersamaan mereka berdua. Akhirnya Han meminta Zheng untuk tidak mengulangi hal yang sama. Namun Zheng tidak terima dengan sikap Han sebab ia sangat menyukai Han. Mengetahui semua itu membuat Han menegaskan pada Zheng jika mereka berdua tidak akan pernah bisa bersama karena mereka akan selalu menjadi teman dan rekan bisnis. Sementara itu, Jising sudah bersiap untuk kembali ke negaranya. Lalu tiba-tiba saja Tang menemui Jising untuk memberikan sarapan pagi titipan Han. Dan ketika Jising sudah berada di mobil, ia mendapatkan pesan dari Han yang menjelaskan tentang kebersamaan Han dan Zheng hanya sekedar makan biasa. Penjelasan itu pun membuat Jising kembali tersenyum. Keesokan harinya, Jising langsung kembali bekerja seperti biasa. Ia juga mengadakan rapat bersama ketua divisi yang ada di perusahaannya. Kali ini mereka berusaha memikirkan cara untuk mengetahui langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Di malam hari, Jising dan Lily sudah berada di sebuah restoran untuk bertemu dengan Xiao Meng karena mereka akan makan bersama. Ternyata kali ini Lily ingin memperkenalkan Xiao pada kedua sahabatnya itu. Tetapi Lily sedikit takut jika Xiao sampai tidak datang ke restoran tersebut. Tak disangka di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Xiao ada di sana. Lily juga langsung memperkenalkan Xiao pada kedua sahabatnya bahwa Xiao adalah kekasih hati Lily. Mengetahui hal itu membuat Jising dan Xiao Meng ikut merasa bahagia atas hubungan mereka berdua. Keesokan harinya, Jising sedang berada di rumah sakit Singgang dan ia melihat seorang wanita yang terus saja memohon untuk bisa menjalani operasi alat fusi ruas tulang belakang secara gratis. Tetapi pihak rumah sakit tidak mengizinkan wanita itu sebab tidak ada lagi kuota gratis untuk operasi tersebut. Akhirnya wanita itu berusaha memohon pada Jising. Melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan membuat Jising bersedia membantu wanita tersebut. Ia juga segera memberikan beberapa data pada Yi Chen. Lalu setelah Jising pergi, tiba-tiba saja QZ pun ada di sana membawakan beberapa makanan untuk Yi Chen. Ternyata mereka berdua sudah berpacaran, namun mereka belum memiliki kesempatan untuk memberitahukan hubungan itu pada sahabat QZ. Saat itu Jising kembali rapat bersama semua karyawannya. Kali ini ia sudah memutuskan strategi yang akan ditempuh oleh perusahaan mereka, yaitu dengan fokus untuk bergerak di bidang tulang, karena mereka harus fokus pada perusahaan sendiri dan tidak selalu memiliki keinginan untuk mengejar keunggulan perusahaan lain. Keputusan itu pun langsung disetujui oleh semua karyawan Jising. Di sisi lain, Han baru saja tiba di rumah dan ia langsung menempel miniatur tempelan kulkas yang diberikan Jising. Lalu ia pun segera menghubungi Jising karena ingin menemuinya. Tak berselang lama, Xiao juga ada di sana. Namun ia tidak terlalu meladeni Xiao sebab Han harus bergegas pergi menemui Jising. Setelah beberapa waktu, akhirnya Han berada di ruangan Jising. Kali ini mereka saling mengobrol bersama. Jising juga memberitahukan tentang perusahaannya yang hanya akan berfokus di pengobatan tulang. Namun Han malah memberikan respon yang biasa saja sampai membuat Jising merasa sangat heran. Tetapi Han tetap mendukung dan memberikan beberapa saran pada Jising. Hal itu pun membuat Jising merasa begitu bahagia.
Lalu sebelum Han pergi dari sana, ia sempat bertanya tentang bagaimana Jising merayakan ulang tahunnya. Sebab di esok hari Jising akan berulang tahun. Ternyata Jising akan merayakannya bersama ketiga sahabatnya. Jawaban itu pun langsung membuat Han pergi meninggalkan Jising. Di pertengahan malam, Han terus menatap layar ponselnya karena ia ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jising tepat di pukul 12 malam. Namun ada seseorang yang malah terus saja menghubungi Han hingga membuatnya merasa kesal. Beruntung Han berhasil melakukan keinginannya dan ia benar-benar merasa begitu lega. Bahkan kaki Han sampai kesemutan karena terus saja duduk untuk menunggu waktu yang tepat mengucapkan selamat ulang tahun pada Jising. Di hari berikutnya, Jising yang baru saja terbangun sudah mendapati banyak sekali ucapan selamat ulang tahun dari teman-temannya. Han juga menjadi orang pertama yang mengucapkan tepat di jam 12 malam. Hal tersebut membuat Jising merasa sangat bahagia. Ia juga tidak lupa berterima kasih atas usaha yang sudah Han lakukan. Sementara itu, Han sedang ingin menemui kakeknya dan ketika ia melihat balasan pesan Jising, Han malah tidak mau mengakui usahanya dengan menjawab bahwa ucapan di jam 12 malam itu hanyalah kebetulan. Lalu Han bergegas menemui kakek dan Yuan. Namun lagi-lagi Han selalu memiliki pendapat yang berbeda dengan Yuan. Kakek juga mulai membenarkan pemikiran Yuan, tetapi Han tetap pada pendiriannya untuk mengelola perusahaan. Di malam hari, Jising sudah menunggu kedatangan ketiga sahabatnya. Tetapi tak disangka, Lily dan Xiaomeng tanpa sengaja melihat kebersamaan Qiuzi dan Yi Chen. Hal itu benar-benar membuat mereka tidak habis pikir. Apalagi Yi Chen adalah mantan pacar sahabat mereka. Namun Yi Chen tetap membela Qiuzi di hadapan mereka. Akhirnya mereka pun hanya bisa meminta agar hubungan Qiuzi untuk sementara waktu dirahasiakan dari Jising. Sebab pasti akan melukai perasaan Jising. Tetapi ternyata Jising sudah melihat hal tersebut. Namun Jising berusaha memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja. Dan mereka merayakan hari ulang tahun Jising dengan penuh kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena akhirnya Jising memberitahukan bahwa ia sudah melihat hubungan Qiuzi dan Yi Chen. Hal tersebut membuat ia berpamitan pergi untuk menenangkan diri. Lily yang memahami suasana hati Jising langsung berusaha menenangkannya. Walaupun sebenarnya Jising sudah tidak memiliki perasaan apapun pada Yi Chen. Hanya saja ia masih tidak menyangka jika sahabatnya sendiri memiliki hubungan dengan mantannya. Kemudian Lily memberitahukan suasana di sana yang tidak baik-baik saja pada Xiao. Lalu Xiao memperlihatkan pesan itu pada Han. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Han bergegas menemui Jising. Sementara itu Jising sedang berjalan-jalan seorang diri. Tak berselang lama Han pun menghubunginya. Bahkan Han juga sampai menjemput Jising. Dan akhirnya mereka pergi bersama. Kali ini Han mengajak Jising pergi ke Xingyu. Sesampainya di sana mereka pun bertemu dengan Xiao. Dan Jising baru mengetahui bahwa Han adalah pemilik Xingyu yang sebenarnya. Namun Han harus mengurus pekerjaannya terlebih dahulu. Alhasil Jising terus menunggu Han sembari mencicipi hidangan makanan yang telah disediakan. Menikmati hidangan tersebut membuat Jising mengingat kebersamaannya dengan Han. Bahkan Han juga terus saja memperhatikan Jising. Dan ketika Han selesai mengurus pekerjaannya, ia malah mendapati Jising yang sudah tidak ada di sana. Namun Han tetap berhasil menemukan Jising. Bahkan Han juga menghidupkan sebuah korek api agar Jising membuat permohonan. Hal itu benar-benar membuat Jising merasa sangat terharu. Lalu mereka pun memainkan sebuah permainan bersama. Tetapi lagi-lagi Han juga memberikan hadiah ulang tahun untuk Jising. Dan ia langsung memakaikan kalung itu di leher Jising. Tak disangka ketika Han ingin mengantarkan Jising pulang, Jising malah menahan tangan Han sebab ia ingin menerima hukuman atas kekalahannya. Tak disangka ternyata permainan tersebut membawa mereka menikmati kenikmatan malam dengan penuh cinta. Keesokan harinya, Jising terbangun karena suara notif di ponselnya. Ternyata Zizou menanyakan Jising yang masih belum berada di perusahaan. Hal itu pun membuat Jising tersadar dan mengingat kembali momen kebersamaannya dengan Han.
Hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa sangat malu. Ia juga memutuskan untuk berusaha pergi dari rumah Han secara diam-diam. Tetapi Jising malah tetap bertemu dengan Tang. Alhasil Tang memberitahukan kepergian Jising pada Han, sembari melaporkan perkembangan perusahaan Dongyang. Setelah itu, ketika Jising berada di perusahaan, Lily langsung mempertanyakan kemana Jising pergi selama semalaman. Pertanyaan tersebut membuat Jising terpaksa berkata jujur bahwa ia menghabiskan malam bersama Han. Tetapi Jising merasa bingung tentang hubungannya dengan Han karena Han yang tidak mengungkapkan perasaan apapun pada Jising. Namun Lily sudah bisa merasakan bahwa sejak awal Han memang menyukai Jising. Hal itu pun benar-benar membuat Jising tidak menyangka sama sekali. Kemudian saat Han ingin menemui Jising di perusahaannya, ia malah mendapati informasi bahwa Jising sudah mengambil cuti untuk sementara waktu. Alhasil Han langsung mengajak Xiao untuk bertemu. Kali ini mereka mengobrol bersama. Sebab Han yang bingung karena Jising mulai menghindarinya. Mengetahui situasi mereka membuat Xiao memberikan saran agar Han tidak mengganggu Jising, karena Jising pasti sedang merasa sangat malu. Namun ia tetap mengirimkan pesan dengan berharap supaya Jising selamat sampai tujuan. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, akhirnya Jising tiba di rumah orang tuanya. Tetapi Jising masih terus saja menunggu Han mengirimkan pesan untuk dirinya. Bahkan sebelum Jising tertidur, ia masih memandangi kalung pemberian Han. Sementara itu, Han juga melakukan hal yang sama dengan berusaha menahan diri untuk tidak menghubungi Jising karena ia tidak ingin mengganggu Jising. Di pertengahan malam mereka masih sama-sama terus saling menunggu sampai tidak bisa tertidur dengan nyenyak walaupun berada di tempat yang berbeda. Beberapa hari kemudian akhirnya Jising kembali bekerja seperti biasa. Ia juga harus melaporkan pekerjaannya pada Han. Tetapi Jising meminta agar Zizou lah yang pergi menemui Han. Awalnya Zizou tidak bersedia. Namun lama-kelamaan ia tidak bisa menolak perintah Jising. Sebab Jising juga harus mempersiapkan pidato untuk menghadiri konferensi perintis unggul. Akhirnya Zizou memberanikan diri untuk pergi menemui Han. Kali ini Han sudah merasa bahagia karena ia mengira jika Jising lah yang akan menemui dirinya. Tetapi kebahagiaan itu langsung sirna begitu saja saat mengetahui bahwa Zizou yang menggantikan Jising. Di malam hari, Jising sedang melihat video pidato Han, sebab ia menjadikan video tersebut sebagai patokan untuk ia membuat naskah pidato. Namun tak disangka ketampanan Han malah membuat Jising kembali mengingat kebersamaannya dengan Han yang sangat romantis. Di hari berikutnya, acara konferensi pun akan dimulai dan tanpa sengaja Han bertemu dengan Jising. Tetapi kali ini, Han mendapati Jising yang tidak memakai kalung pemberiannya. Namun hal itu tidak dipermasalahkan sama sekali oleh Han. Bahkan Han malah memberikan beberapa saran agar Jising bisa memberikan pidato dengan baik. Han juga mengajak Jising untuk makan malam bersamanya dengan beberapa rekan yang lain. Lalu ketika tiba giliran Jising untuk berpidato, ia benar-benar mendengarkan saran Han dan Jising berhasil memberikan pidato yang sangat berkesan. Kemudian Jising dan Han pergi bersama untuk menghadiri acara makan malam dengan rekan mereka. Selama di perjalanan mereka terus saja saling mengobrol. Walaupun Jising masih terlihat sedikit canggung dan salah tingkah. Tak berselang lama mereka pun sampai di sebuah restoran. Di sana mereka berkumpul dan mengobrol bersama. Tetapi Chang dan Jie malah terlihat sengaja ingin menjahili Jising dengan memintanya untuk meminum banyak alkohol sebagai bentuk penghormatannya pada semua rekan yang ada di sana. Menyadari hal tersebut membuat Han berusaha melindungi Jising. Tetapi tak disangka Chang malah mengajak Han untuk meminum alkohol bersama. Mengetahui bahwa Han tidak bisa mengkonsumsi alkohol membuat Jising ingin menggantikan Han. Namun Han malah langsung meminum alkohol tersebut. Padahal ia alergi pada alkohol. Tetapi Han tetap rela melakukan hal itu. Han juga langsung mengajak Jising untuk pergi dari sana. Dan ketika sudah berada di mobil, Han segera meminta obat pada Tang, sebab ia yang alergi pada alkohol. Mengetahui pengorbanan Han membuat Jising merasa begitu bersalah. Lalu di saat yang bersamaan Jising mendapatkan kabar jika ada masalah yang terjadi pada Fimei, pasien wanita yang melakukan operasi alat fusi tulang belakang. Hal tersebut membuat Jising dan Han bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit mereka baru mengetahui bahwa Fimei terjatuh dari tangga.
Kondisi tersebut membuat penyakit lamanya kembali kambuh, dan masalah itu sampai membuat Yi Chen merasa jika produk perusahaan Jixing yang sedang bermasalah. Tak berselang lama, Lily pun ada di sana. Kedatangan Lily segera membuatnya dan Jixing pergi menjenguk Fei Mei. Namun kali ini mereka merasa jika Fei Mei menutupi sesuatu hal tentang penyebab kondisinya yang kembali memburuk. Setelah selesai, Jixing dan Han pulang bersama. Saat itu Jixing terlihat sangat mengkhawatirkan Han. Tetapi Han masih tetap mengantarkan Jixing pulang ke rumah. Bahkan ketika mereka berada tepat di depan pintu rumah Jixing, Han dengan berani mempertanyakan sikap Jixing yang menghindari dirinya. Dan alasan Jixing tidak memakai kalung pemberiannya. Pertanyaan itu pun membuat Jixing memberitahu Han jika ia masih bingung dengan kejelasan hubungan mereka berdua. Tak berselang lama, Xiao Meng juga ada di sana memergoki kebersamaan mereka. Hal tersebut benar-benar membuat Jixing merasa begitu malu. Keesokan harinya, Fei Mei bersama suami dan beberapa kerabatnya membuat keonaran di perusahaan Dongyang dengan mengatakan bahwa Jixing adalah pengusaha licik. Hal itu pun membuat Jixing, Lily dan Zizo berusaha meleraikan kericuhan tersebut. Apalagi Fei Mei yang harus melakukan pengobatan di hari itu juga. Karena jika tidak, maka ia tidak akan bisa diobati lagi. Tetapi, suami Fei Mei tidak memperdulikan hal tersebut. Bahkan kerabat Fei Mei dengan sengaja menjebak Zizo. Jixing juga terjatuh karena melerai keributan itu. Beruntung Han ada di sana tepat waktu. Dan ia langsung menolong Jixing serta melerai keributan tersebut. Dan menugaskan Tang untuk mengurus masalah itu. Kemudian Han mengajak Jixing untuk pergi dari sana. Selama di perjalanan, Jixing masih merasa tidak terima atas bantuan Han, sebab Han yang rela mengeluarkan uang untuk suami Fei Mei. Dan hal tersebut secara tidak langsung sudah membuktikan bahwa perusahaan Jixing memang bersalah. Akhirnya Jixing memutuskan untuk tetap ingin membantu pengobatan Fei Mei sampai selesai, walaupun ia harus berhadapan dengan suami Fei Mei. Karena Jixing sangat peduli dengan kondisi kesehatan Fei Mei. Lalu tanpa sengaja Han melihat luka di tangan Jixing. Hal itu membuat Han bergegas membawa Jixing pulang ke rumahnya. Kali ini ia membantu mengobati luka di tangan Jixing. Bahkan Han juga memasakkan makanan untuk Jixing. Tak disangka Han benar-benar ahli dalam memasak. Han pun memberikan kabar baik pada Jixing jika masalah Fei Mei berhasil diselesaikan. Hal tersebut membuat Jixing merasa sedikit lega. Ia juga sangat terpukau melihat keindahan akuarium Han, walaupun tidak ada ikan di dalamnya. Tak hanya itu, Jixing pun menyadari jika Han begitu menghargai pemberiannya. Tak berselang lama, masakan Han juga sudah siap dihidangkan. Han pun mengajari Jixing mengucapkan nama masakan tersebut. Dan momen itu dimanfaatkan Han untuk meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Mereka juga berciuman dengan begitu mesra. Di malam hari, Han sedang sibuk mengurus pekerjaannya. Melihat tulisan Han yang sangat indah membuat Jixing memujinya. Han juga mengajari Jixing menulis sebaik dirinya. Dan momen tersebut terlihat begitu romantis. Saat itu Jixing terbangun lebih dahulu dibandingkan Han. Dan ia terus saja menatap serta menyentuh wajah Han yang sangat tampan. Hal tersebut pun membuat Han terbangun. Dan mereka kembali berpelukan dengan begitu mesra. Lalu mereka juga membersihkan diri, sarapan, serta bersiap untuk pergi bekerja bersama. Kemudian ketika Jixing sudah berada di perusahaan, ia dihampiri oleh Zizo. Karena Zizo ingin memperlihatkan kabar buruk. Tak disangka ternyata beredar kabar di sosial media jika perusahaan Jixing difitnah telah melanggar aturan dan selalu mendapatkan pembelaan dari perusahaan Dongyang. Mengetahui hal tersebut membuat Jixing sangat terkejut. Bahkan teman-temannya juga ikut melihat berita yang semakin viral di media sosial itu. Di sisi lain, Yuan sedang bersama Chang. Kali ini gerak-gerik Chang memperlihatkan bahwa ia adalah dalang dari masalah yang menimpa perusahaan Jixing dan perusahaan Dongyang. Pada scene yang berbeda, Jixing dan Han terus membicarakan masalah itu. Han juga sudah menyadari jika ada seseorang yang memang sengaja merencanakan masalah tersebut. Tetapi Jixing masih belum mencurigai siapapun. Melihat kekhawatiran Jixing langsung membuat Han berusaha menenangkannya, karena mereka pasti bisa menyelesaikan masalah itu.
Lalu Tang masuk ke ruangan tersebut untuk melaporkan bahwa rapat akan segera dimulai. Kakek Han juga akan hadir di rapat itu. Mengetahui hal tersebut membuat Jising semakin merasa khawatir. Tetapi Han sudah menyadari jika target dalam masalah ini bukanlah Jising. Kemudian ketika Han sedang menghadiri rapat, Jising hanya bisa menunggu di ruangannya, sembari terus merasa khawatir. Akhirnya Jising memutuskan untuk pergi menemani Fimei. Sementara itu para anggota direksi sudah semakin meragukan Han. Namun kakek berada di pihak Han, sebab ia meminta Han untuk mengutarakan solusinya. Kali ini Han meminta waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beruntung kakek memberikan kesempatan itu pada Han. Lalu setelah rapat selesai, Han dan kakeknya mengobrol berdua di ruangan Han. Ternyata kakek benar-benar sangat mempercayai Han. Ia juga menunggu hasil yang akan Han berikan pada dirinya. Di sisi lain, Jising sudah berada di rumah Fimei. Ia pun bertemu dengan anak perempuan Fimei. Ternyata tujuan kedatangan Jising saat itu adalah untuk membujuk Fimei agar ia bersedia melakukan tindakan operasi. Sebab ini adalah kesempatan terakhir Fimei. Melihat kebaikan hati Jising membuat Fimei merasa begitu terharu. Namun Fimei tidak bisa menuruti Jising karena suaminya tidak akan mengizinkan hal tersebut. Tetapi Jising tidak patah semangat. Ia masih terus saja membujuk Fimei. Sebab Fimei yang memiliki seorang anak perempuan. Tak berselang lama, suami Fimei yang bernama Su sudah pulang ke rumah. Kepulangannya langsung membuat Fimei segera meminta Jising untuk pergi dari sana. Beruntung, Jising tidak berpapasan dengan Su dan ia bisa bebas pergi dari sana. Pada scene yang berbeda, Zeng menemui Han di ruangannya. Kali ini, Zeng ingin melaporkan perkembangan proyeknya. Tetapi, Han terus saja tidak memperdulikan Zeng. Sampai akhirnya, ketika Zeng memberikan saran agar Han memutus kerjasama dengan perusahaan Jising, Han benar-benar terlihat sangat kesal. Sebab ia juga mencurigai Zeng dalam masalah yang sedang terjadi. Akhirnya, Han dengan tegas mengatakan bahwa ia dan Jising sudah berpacaran. Hal tersebut langsung membuat Zeng terkejut. Ia juga merasa begitu sedih dan memilih untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Di malam hari, Han menghubungi Jising. Kali ini mereka masih bisa saling tertawa. Namun masalah yang sedang terjadi terpaksa membuat Han meminta agar Jising bisa menjaga dirinya dengan baik. Di saat Han tidak bisa berada di sisi Jising, obrolan yang begitu singkat itu kembali membuat Jising termenung. Keesokan harinya, Jising kembali menemui Fimei di rumahnya. Tetapi tanpa sengaja Jising mendengar Fimei yang sedang memohon pada Su agar Su berhenti melakukan kejahatan pada Jising hanya demi menghasilkan sejumlah uang. Mendengar hal tersebut langsung membuat Jising memberanikan diri untuk mendokumentasikan momen itu sebagai bukti. Tak disangka ternyata Chang memanglah dalang dari masalah tersebut. Di sisi lain, Han mendapatkan beberapa informasi tentang Su. Mengetahui rekam jejak Su yang sangat menyeramkan membuat Han bergegas pergi ke rumahnya. Sementara itu, Jising memberanikan diri untuk menolong Fimei, sembari terus mendokumentasikan kejadian tersebut. Saat itu, benar-benar membuat Su merasa sangat tidak terima. Akhirnya, ia berlari mengejar Jising. Beruntung Han ada di sana tepat waktu. Melihat kondisi Jising membuat Han begitu khawatir. Walaupun Jising baik-baik saja, bahkan Jising masih tetap bisa tersenyum karena berhasil mendapatkan bukti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di hari berikutnya, Jising memberitahukan semua karyawannya jika mereka sudah bisa bekerja dengan tenang, sebab masalah mereka sudah berhasil diatasi dengan baik. Di sisi lain, Han sedang rapat bersama semua anggota direksi. Kali ini ia memperlihatkan video yang didokumentasikan oleh Jising. Han juga dengan tegas meminta mereka semua untuk tidak lagi menyebarkan isu yang tidak baik tentang kerjasama antara perusahaan Dongyang dan perusahaan Jising. Saat itu, Jising mengajak Han pergi ke sebuah perkemahan Moodwater. Dan di malam harinya, Jising sudah lebih dulu ada di sana. Tak berselang lama, Han pun ada di sana. Kali ini Jising memberikan sebuah hadiah untuk Han, sebab Jising sangat suka melihat keindahan bintang di langit. Jising juga merasa begitu bersyukur karena Han yang selalu berada di sisinya. Momen itu pun membuat mereka berdua berciuman dengan sangat mesra. Mereka juga sama-sama mengungkapkan rasa cinta yang ada di dalam diri mereka masing-masing.
Keesokan harinya, Jising memberitahukan Zizo dan Lily bahwa mereka akan mengikuti program proyek perintis. Hal itu membuat mereka terlihat sangat bahagia. Di sisi lain, Han sedang bersama kakeknya. Kali ini mereka mengobrol bersama. Kakek juga merasa puas dengan perusahaan Jising yang berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kakek masih takut jika masalah itu akan tetap berdampak pada perusahaan Dongyang. Kakek juga merasa sangat terharu karena semua masalah tersebut berhubungan dengan Zeng. Di hari berikutnya, ketika Jising ingin berangkat bekerja, ia dibuat salah tingkah dengan perhatian yang Han berikan lewat kiriman pesan. Kemudian Jising tanpa sengaja melihat Han dan Zeng sedang makan bersama di restoran yang sama dengan dirinya. Kali ini mereka masih terus saja membicarakan pekerjaan. Bahkan Zeng ingin membantu Han untuk menghadapi perusahaan Chang. Namun Han menolak hal tersebut. Ia juga tidak lagi terlalu memperdulikan Zeng, sebab Zeng yang diam-diam berhubungan dengan Chang. Setelah itu, saat Han keluar dari restoran tersebut, ia malah melihat Yi Chen ingin membantu Jising yang sedang dalam kondisi mabuk. Akhirnya, Han segera menggantikan Yi Chen, tetapi Jising enggan menerima bantuan Han. Bahkan ia juga menolak untuk pulang bersama Han. Alhasil, Tang memutuskan untuk meninggalkan Han di sana, dan ia bergegas pergi untuk mengantarkan Jising pulang ke rumah. Sementara Han terpaksa menunggu Tang kembali untuk menjemput dirinya. Di malam hari, Jising sedang melakukan aktivitas sembari terus saja menunggu Han menghubungi dirinya. Namun ia malah benar-benar tidak menerima pesan apapun dari Han. Hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa heran. Padahal ia sedang marah pada Han. Tetapi Han malah tidak menyadari hal itu sama sekali. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Jising. Ternyata orang tersebut adalah Han. Mengetahui kedatangan Han membuat Jising sengaja memperlihatkan kekesalannya. Namun Jising takut jika Han akan meninggalkan dirinya pergi. Hal itu benar-benar membuat Jising merasa begitu malu karena Han masih ada di sana. Ternyata Han menyadari bahwa Jising sedang marah padanya. Hal tersebut pun membuat Han terus berusaha untuk membujuk Jising. Kali ini Jising juga mengatakan kecemburuannya melihat Han yang makan bersama Zeng. Tak disangka ternyata Han dan Zeng hanya membicarakan tentang Han yang ingin mengembalikan semua saham perusahaan Zeng. Mengetahui semua itu membuat amarah Jising mereda. Ia juga langsung menerima pelukan Han. Tetapi Jising tetap ingin Han berinisiatif untuk menghubungi dirinya di saat mereka sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya Han meminjam ponsel milik Jising dan ia membuat Jising bisa mengetahui dimanapun Han berada jikalau nantinya Han tidak sempat menghubungi Jising. Usaha Han tersebut semakin berhasil membuat Jising terlihat sangat bahagia. Ia juga mencium pipi Han dan Han langsung membawa Jising masuk ke kamar. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba saja Xiaoming dan Lin Jia juga ada di sana. Kali ini mereka berdua memergoki Han yang memakai celana tidur milik Jising. Akhirnya situasi itu membuat Jising memperkenalkan Han sebagai pacarnya kepada mereka. Namun Xiaoming dan Lin Jia tidak bisa menahan tawa karena melihat penampilan Han. Kemudian Jising dan Han pergi bersama sembari membawa dahuang. Ternyata Han mengajak Jising untuk tinggal bersama dengan dirinya. Han juga terus saja merawat dahuang. Bahkan Hanlah yang menyiapkan makan malam untuknya dan Jising. Mereka pun saling mengobrol bersama, sembari Han memasak beberapa makanan. Keesokan harinya mereka pun pergi bekerja bersama. Namun ketika menunggu pintu lift terbuka, Jising malah mencium Han. Dan akhirnya ciuman tersebut membuat Han membawa Jising kembali masuk ke rumah untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah itu ketika Jising sudah berada di perusahaan, ia mengajak Lily dan Zizo untuk berdiskusi. Kali ini Jising memutuskan untuk memberikan bonus pada semua karyawan secara adil dan melihat kualitas pekerjaan mereka masing-masing. Namun saat bonus tersebut sudah dibagikan, Huan malah terlihat tidak terima dengan bonus yang masuk ke rekeningnya. Alhasil, ia langsung menemui Jising yang sedang bersama Zizo untuk menunjukkan rasa ketidakterimaannya akan hal itu.
Bahkan tiba-tiba saja Huang malah meminta saham bagiannya yang ada di perusahaan Jixing. Karena ketika Huang mengikuti wawancara rekrutmen karyawan, Jizou pernah mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk memulai bisnis bersama-sama. Dan Huang akan mendapatkan dividen yang setimpal dengan usahanya. Tak disangka perkataan Jizou saat itu malah membuat Huang salah paham. Sebab ia berpikir jika perkataan Jizou memiliki maksud untuk memberikannya saham perusahaan Jixing. Tak berhenti di sana, Huang pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Namun ia tetap menuntut saham tersebut. Ternyata Huang melakukan semua itu atas perintah Pak Liu. Dan Pak Liu adalah bawahan Yuan. Di malam hari, Jixing dan Han makan bersama di sebuah restoran. Mereka juga mengobrol bersama. Dan obrolan mereka selalu membicarakan perihal pekerjaan. Agar Jixing semakin banyak mengetahui bagaimana dunia bisnis yang sebenarnya. Jixing juga tidak bisa selalu melindungi dan memikirkan perasaan orang lain. Sebab orang lain belum tentu melakukan hal yang sama untuk dirinya. Tetapi kebersamaannya dengan Han selalu berhasil membuat Jixing merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Jixing memanggil Huang ke ruang rapat. Kali ini Huang masih berani melawan Jixing karena Jixing yang tidak memberikannya saham seperti yang ia inginkan. Kemudian ketika Jixing sudah pulang ke rumah, ia terlihat tidak bersemangat sama sekali. Menyadari hal tersebut membuat Han membantu mengeringkan rambut Jixing. Jixing juga menceritakan apa yang ia rasakan pada Han. Saat itu Jixing menemui Han di ruangannya. Kali ini Jixing mengetahui bahwa Han sudah membuat grup Zhu bangkrut. Bahkan Zhu juga sedang diperiksa oleh pihak kepolisian. Hal tersebut Han lakukan karena Zhu yang berani mempermainkan perusahaannya. Namun tiba-tiba saja Jixing bertanya apakah Han akan melakukan hal yang sama jika ia menyentuh kepentingan Dongyang. Pertanyaan itu pun langsung membuat Han meyakinkan Jixing bahwa ia tidak akan melakukan hal seperti itu pada Jixing. Dan tiba-tiba saja di tengah perbincangan tersebut Han malah mendekati Jixing lalu mengecup bibirnya. Kemudian mereka pun pulang bersama. Kali ini Jixing terlihat begitu terpukau dengan ketampanan Han. Ia juga sampai memotret Han yang sedang menyetir. Lalu Jixing mendapatkan surat undangan pernikahan yang dikirimkan oleh QZ. Tak disangka ternyata Yi Chen dan QZ akan melangsungkan pernikahan. Mengetahui hal itu membuat Jixing sedikit terkejut. Tetapi Han akan pergi menemani Jixing untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Sesampainya di rumah, Han melihat foto terakhir bersama kedua orang tuanya. Memahami kesedihan hati Han membuat Jixing berusaha menghibur Han. Namun tak disangka saat Jixing memperlihatkan foto tersebut, ternyata di waktu kecil Jixing pernah bertemu dengan ibu Han. Karena di saat itu Jixing memberikan sebuah boneka miliknya kepada ibu Han sebagai hadiah ulang tahun untuk Han. Beberapa hari kemudian, Jixing dan Han sudah bersiap untuk melihat kejutan yang disiapkan oleh Jixing. Ia juga sempat mengajak Lily, tetapi kesibukan Lily membuatnya tidak bisa ikut berkumpul bersama Jixing. Lalu selama di perjalanan, Han sengaja menutup matanya, dan Jixing lah yang membantu Han menyetir mobil. Mereka pun juga terus saja saling mengobrol bersama. Tak berselang lama, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Ternyata di tempat itu mereka berdua pernah bertemu. Hanya saja mereka masih belum mengenali satu sama lain. Han juga baru mengetahui bahwa Jixing adalah gadis kecil yang pernah memberikan boneka imut untuk dirinya. Situasi tersebut membuat Jixing percaya jika jodoh akan tetap mempertemukan mereka berdua. Dan mereka pun berpelukan dengan begitu mesra. Jixing juga membeli boneka yang sama seperti milik mereka di masa kecil. Di malam hari, Han membawa Jixing menikmati pangsit di kedai favorit Han. Jixing pun baru menyadari jika pangsit itu pernah Han berikan padanya beberapa waktu yang lalu. Ternyata kedai tersebut terselip kenangan masa lalu Han, di mana ia harus menjalani hidup tanpa kedua orang tuanya. Bahkan desa terpencil yang pernah mereka kunjungi adalah lokasi di mana kedua orang tua Han mengalami kecelakaan. Mengetahui semua itu membuat Jixing merasa sangat prihatin. Namun ia percaya bahwa orang tua Han pasti akan bangga melihat sosok Han sekarang.
Kemudian ketika mereka sudah pulang ke rumah, Jising memberikan hadiah ulang tahun Han yang berupa beberapa kartu. Dan masing-masing kartu itu sudah memiliki keterangannya masing-masing. Walaupun hadiah tersebut sedikit aneh, tetapi Han tetap merasa bahagia dan sangat berterima kasih pada Jising. Ia juga terus bersenda gurau bersama Jising. Keesokan harinya, Jising dan Lily pergi bekerja seperti biasa. Namun kali ini, masalah kembali muncul karena Huang yang menjelek-jelekkan Jising kepada semua karyawan perusahaan. Hal itu pun membuat karyawan Jising mulai berubah sikap. Mengetahui hal tersebut membuat Jising tidak menyangka sama sekali. Apalagi Huang yang menyebarkan sebuah artikel dengan judul bersama-sama memulai bisnis. Tetapi malah ditipu dan diusir oleh mitra kerja. Artikel itu pun langsung menuai banyak sekali komentar negatif. Alhasil, Jising ingin memberikan komentar pembelaan bahwa artikel itu hanyalah sebuah kebohongan. Namun Jising malah kembali mengingat kenangannya bersama Huang dan membuat dirinya membatalkan untuk mengirim komentar tersebut. Han juga menghubungi Jising untuk menenangkan serta mengingatkan Jising agar tidak bertingkah gegabah karena Han percaya pada semua yang akan Jising putuskan. Setelah itu, ia mengajak semua karyawannya untuk rapat bersama. Kali ini, Jising memutuskan untuk menugaskan mereka agar mengiklankan proyek perusahaan Jising di akun resmi perusahaan. Sebab Jising akan membalas Huang dengan cara yang bermanfaat, tanpa menjatuhkan pihak manapun. Karena lambat laun, semua orang akan memiliki penilaiannya sendiri pada perusahaan Jising. Ide tersebut langsung disetujui oleh semua karyawan Jising. Bahkan mereka terlihat sangat bersemangat dan juga merasa bangga melihat cara yang Jising lakukan. Saat itu, Han menemui Jising di ruangannya. Ia juga memberikan pujian atas apa yang telah ia lakukan untuk membalas perlakuan Huang. Namun Jiang masih merasa sedih sebab netizen yang tidak berhenti memberikan komentar negatif. Akhirnya, Han memutuskan untuk mengajak Jising pergi dari sana. Kemudian Han membawa Jising untuk menikmati keindahan malam bersama. Mereka juga mengobrol antara satu sama lain. Kali ini Jising merasa bahwa ia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Sebab Jising sudah banyak sekali menghadapi berbagai macam masalah. Namun Jising tidak bisa menutupi kesedihannya. Karena masalah Huan membuat Jising merasa jika ia seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa Jising temukan lagi. Tetapi Jising mulai sadar jika Han lebih banyak menghadapi hal buruk daripadanya. Melihat semua itu membuat Han menasihati Jising bahwa di saat seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka mereka harus mengorbankan suatu hal. Lalu tiba-tiba saja Jising malah menyentuh Han. Ternyata Jising ingin menyentuh pipi Han dan ia pun kembali tersenyum. Alhasil mereka terus saja bersikap romantis sembari menikmati malam tersebut. Keesokan harinya, Han bertemu dengan Xiao. Saat itu, Xiao memberikan informasi dan beberapa bukti bahwa Yuan dan Chang memang saling berhubungan. Bahkan mereka juga secara diam-diam sering bertemu. Hal tersebut semakin membuat Han ingin mencari bukti selanjutnya. Tak hanya itu, Xiao pun mulai membahas tentang Han yang sebenarnya adalah pemilik perusahaan Han Hai. Karena jika Jising mengetahui kebenaran tersebut dari orang lain, maka ia pasti akan sangat kecewa. Oleh sebab itu, Han sudah memutuskan untuk memberitahu Jising di waktu yang tepat. Di hari berikutnya, tibalah acara pernikahan Yi Chen dan QZ. Kali ini ketiga sahabat QZ ada di sana dan menyaksikan acara pernikahan tersebut. Han pun juga terus menemani Jising, dan pernikahan itu pun berjalan dengan begitu lancar. Lalu, Han mengajak Jising untuk berjalan-jalan bersama. Mereka pun memutuskan untuk menikmati keindahan pantai yang ada di lokasi tersebut. Dan Han mengungkapkan perasaannya bahwa ia ingin selalu bersama Jising. Ungkapan itu pun membuat Jising menjahili Han dengan sengaja menagih momen lamaran untuk dirinya. Tak disangka, Han hampir saja benar-benar melamar Jising. Tetapi ternyata Han hanya ingin membalas kejahilan Jising. Alhasil mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Keesokan harinya, Zizo menemui Jising di ruangannya. Kali ini mereka baru mendapatkan informasi bahwa proyek perintis sudah diambil alih oleh perusahaan Han Hai. Padahal perusahaan mereka telah lolos pemeriksaan proyek perintis. Namun Jising tidak merasa kesal sama sekali. Sebab Han Hai juga sama-sama mendapatkan kesempatan kuota seperti mereka. Hanya saja, keunggulan Han Hai membuat perusahaan Jising belum mampu melampauinya. Tetapi Jising malah merasa senang
Karena akhirnya perusahaan Hanhai menganggap perusahaan Jising sebagai saingan, bahkan bukan hanya sekedar perusahaan kecil. Kemudian Chang datang menemui Jising di perusahaannya. Tak disangka ternyata Chang ingin berinvestasi di perusahaan Jising, tetapi Jising tidak menerima kerjasama tersebut. Apalagi Chang yang mulai berani mengingatkan Jising untuk memisahkan antara bisnis dan percintaan. Saat itu Han dihubungi oleh kakeknya karena Han sudah lama tidak mengunjungi kakek. Dan hal tersebut terpaksa terjadi sebab Han yang terlalu sibuk mengurus pekerjaannya. Alhasil Han berjanji akan menemui kakek ketika ia memiliki waktu luang. Bahkan Han akan membawa Jising untuk bertemu dengan kakek. Tak hanya itu, Han juga terlihat sudah menyiapkan hadiah untuk Jising. Kemudian Han dan Jising pulang bersama. Selama di perjalanan Jising terlihat tidak bersemangat sama sekali. Ternyata hal itu disebabkan oleh kenyataan yang harus Jising terima jika perusahaannya tidak berhasil lolos dalam proyek perintis. Dan perusahaan Hanhai lah yang berhasil mendapatkan kesempatan tersebut. Mengetahui hal itu membuat Han berusaha menyemangati Jising. Ternyata Han pernah diberi peringatan oleh karyawannya jika lama-kelamaan perusahaan Jising dan perusahaan Hanhai akan menjadi saingan bisnis. Setelah beberapa waktu, akhirnya Han dan Jising tiba di halaman rumah kakek. Mengetahui hal tersebut membuat Jising merasa sangat panik sebab ia tidak memiliki persiapan apapun. Akhirnya Han memberikan hadiah yang sudah ia siapkan untuk Jising. Ternyata hadiah itu adalah sepasang anting berbentuk bintang, sama seperti kalung yang sudah lebih dulu Han berikan pada Jising. Hadiah tersebut langsung dikenakan oleh Jising, dan kali ini Han sempat mengingatkan Jising bahwa hubungan mereka sudah di tahap yang lebih serius. Maka dari itu ke depannya mereka harus menghadapi semua masalah bersama. Lalu mereka pun berciuman sebelum akhirnya keluar dari mobil untuk bertemu dengan kakek. Kedatangan mereka kali ini langsung disambut dengan baik oleh Ibu Linjia. Dan Ibu Linjia adalah adik dari kakek Han. Pertemuan mereka saat itu pun terlihat sudah begitu akrab antara satu sama lain. Kemudian mereka semua mulai masuk ke rumah. Kali ini Jising bertemu dengan Yuan dan ibunya. Han juga memperkenalkan mereka berdua pada Jising. Namun Han terpaksa meninggalkan Jising karena kakek yang memanggilnya. Beruntung Ibu Linjia ada di sana dan ia benar-benar memperlakukan Jising dengan sangat baik. Tidak seperti Yuan dan ibunya yang terlihat begitu menyeramkan. Lalu ketika mereka berada di meja makan, Han dan kakek juga ada di sana. Kali ini Han langsung memperkenalkan Jising pada kakek sebelum akhirnya mereka makan bersama. Saat itu mereka juga sempat membicarakan pekerjaan. Tak disangka Jising berhasil mengambil hati kakek Han dengan penjelasan yang ia berikan bahwa perusahaan Jising akan terus fokus untuk maju dan berkembang tanpa berniat menyaingi perusahaan manapun. Mendengar jawaban tersebut benar-benar membuat Han terlihat begitu bangga pada Jising. Setelah itu Ibu Linjia mengajak Jising berjalan-jalan di halaman rumah. Kali ini Ibu Linjia menceritakan tentang masa lalu dan kepribadian Han. Namun kebersamaan Han dengan Jising berhasil merubah Han menjadi sosok yang lebih ceria serta memahami cara menyayangi orang lain. Karena di masa lalu Han hanyalah sosok yang pendiam dan tidak ceria sama sekali setelah orang tuanya meninggal. Hal tersebut benar-benar membuat Ibu Linjia ikut merasa bahagia. Tak berselang lama, Han pun ada di sana dan ia mengajak Jising untuk bertemu dengan kakek sesuai permintaan kakek. Tak disangka lagi-lagi Jising terus saja berhasil membuat kakek terlihat kagum atas apa yang Jising katakan. Di malam hari, Jising terus saja melihat foto masa kecil Han. Momen itu pun membuat Han mengingat apa yang dikatakan kakek untuk dirinya. Jika Han dan Jising memiliki banyak perbedaan, tetapi Han tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebab ia akan berusaha membuat hubungannya dengan Jising selalu baik-baik saja. Ingatan itu hampir saja membuat Han ingin berkata jujur tentang perusahaan Hanhai. Namun tiba-tiba saja Chang kembali menghubungi Jising untuk mengajaknya bekerja sama. Tetapi Jising menolak ajakan tersebut karena ia tidak mau mengkhianati Han. Situasi itu pun mulai membuat Han merasa tidak tenang.
Keesokan harinya, Jising dan Han melakukan panggilan video dengan orang tua Jising. Ternyata mereka ingin memberitahukan perihal hubungan mereka berdua. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat kedua orang tua Jising merasa begitu bahagia. Kebahagiaan itu pun turut dirasakan oleh Jising dan Han. Mereka juga merasa begitu lega dan langsung berciuman dengan sangat mesra. Di hari berikutnya, Jising, Zizou, dan Lily sedang mengurus pameran untuk perusahaan mereka. Lalu tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Zeng. Kali ini Zeng mengajak Jising untuk mengobrol. Ternyata Zeng ingin memberitahukan perihal Han yang sudah sejak lama berinvestasi di perusahaan Hanhai. Tak hanya itu, Zeng juga berbicara seolah Han adalah orang yang sangat keji karena ia hanya ingin memanfaatkan Jising. Mengetahui hal tersebut membuat Jising merasa begitu terkejut. Namun Jising tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali karena Han memang memiliki hak untuk melakukan semua yang ia inginkan. Tetapi Zeng masih terus-menerus membuat Jising membenci Han. Di malam hari, Jising pulang ke rumah dengan suasana hati yang tidak bersemangat sama sekali. Ia juga terus saja memandangi setiap sudut rumahan. Lalu ketika Jising memakan buah stroberi, ia kembali mengingat perkataan Zeng tentang Han yang memang tidak mencintai Jising setulus hatinya. Alhasil ketika Han menghampiri Jising, ia mulai memperlihatkan kekhawatiran perihal masa depan perusahaannya. Sebab perusahaan Hanhai semakin lama semakin berkembang pesat. Bahkan Jising juga mempertanyakan apakah perusahaan Hanhai akan memusnahkan perusahaan Jising. Menyadari perubahan sikap Jising langsung membuat Han berusaha menenangkan dirinya. Han juga berjanji akan berusaha melindungi perusahaan Jising. Kemudian tiba-tiba saja Jising bertanya apakah Han benar-benar mencintainya. Namun jawaban Han terlihat tidak memuaskan hati Jising sama sekali. Akhirnya mereka pun tidur berjauhan walaupun berada di satu kasur yang sama. Bahkan Han masih terus saja mengingat perkataan Jising. Hal yang sama juga terjadi pada Jising karena ia kembali mengingat apa yang Zeng katakan. Keesokan harinya Han mendapati Jising yang sudah tidak ada di sampingnya. Ia juga malah menemukan proposal penggabungan perusahaan Hanhai dengan perusahaan Jising. Hal tersebut langsung membuat Han terlihat sangat panik. Sementara itu, Jising yang sudah berada di perusahaan terus saja memandangi lukisan pemberian Han. Ternyata di malam hari, Jising secara diam-diam mencoba membuka berangkas milik Han. Dan di berangkas tersebut, ia menemukan kontrak investasi perusahaan Hanhai. Bahkan ia juga mendapati proposal penggabungan perusahaannya dengan perusahaan Hanhai. Mengetahui hal itu, benar-benar membuat Jising tidak menyangka sama sekali. Kemudian Lily dan Zizou menemui Jising di ruangannya. Kali ini mereka membahas tentang beberapa perusahaan yang ingin berinvestasi di perusahaan Jising. Namun Lily keberatan jika mereka kembali menerima investasi dari perusahaan Dongyang karena percintaan dan karir adalah dua hal yang berbeda. Alhasil Jising memutuskan untuk mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu. Di sisi lain, Han sedang berada di restorannya. Saat itu, ia terus memikirkan semua perkataan Jising yang terakhir kali. Tak berselang lama, Xiao pun ada di sana. Dan Xiao sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jising sudah menyadari perihal Han yang merupakan investor perusahaan Hanhai. Bahkan ternyata, Jising juga telah pergi membahas pendanaan proyek selanjutnya dengan perusahaan Chang. Namun, Han masih tidak bisa berbuat apa-apa, sebab Jising masih sangat marah pada dirinya. Sementara itu, Jising benar-benar pergi menemui Chang. Ia juga setuju menerima investasi dari perusahaan Chang. Hal tersebut pun langsung diketahui oleh Han. Ia juga terlihat ingin mengikuti semua yang Jising putuskan. Di malam hari, Jising memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kedatangan Jising pun disambut dengan begitu bahagia oleh Xiaomeng. Tetapi di pertengahan malam, Jising masih merasa tidak tenang. Ia juga terus memandangi layar ponselnya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Han. Keesokan harinya, Zeng sedang menemui Chang sebab ia merasa sangat bahagia karena Chang berhasil berinvestasi di perusahaan Jising. Tetapi tak disangka Zeng malah dibuat terkejut sebab Chang memberikan proposal akuisisi saham perusahaan Zeng yang sudah dialihkan ke perusahaannya. Ternyata sebelum ini, Han mengajak Chang bertemu dan ia sengaja memberikan saham perusahaan Zeng untuk ditukar dengan saham perusahaan Jising. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Zeng merasa begitu kecewa sebab Han lebih mengutamakan perusahaan Jising.
Di malam hari, Jising memberanikan diri untuk menemui Han di rumahnya. Walaupun ia sempat ragu, namun akhirnya Jising tetap masuk ke rumah tersebut dan ia mendapati Han yang sedang mencuci stroberi. Kali ini Jising memberitahukan perihal perusahaannya yang sudah bekerja sama dengan perusahaan Chang. Tetapi Jising merasa heran dengan respon Han yang tidak marah sama sekali. Jising juga mulai memperlihatkan kekecewaannya pada Han karena Han yang menutupi tentang perusahaan Hanhai dari dirinya. Bahkan, Han tetap membenarkan perihal rencananya untuk menggabungkan perusahaan Hanhai dengan perusahaan Jising, sebab penggabungan itu akan lebih menyelamatkan Jising. Apalagi kedua perusahaan tersebut sama-sama berada di bawah naungan perusahaan Dongyang. Tetapi Jising terus saja merasa tidak terima dan ia lebih memilih melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Chang. Akhirnya, Han memperlihatkan proposal akuisisi saham perusahaan Jising yang diserahkan perusahaan Chang pada dirinya. Hal itu membuat Han memiliki setengah saham perusahaan Jising. Namun usaha tersebut malah membuat Jising berpikir bahwa Han masih saja ingin memanfaatkan dirinya. Bahkan, Jising meragukan hubungan mereka serta ketulusan cinta Han. Mendengar hal tersebut benar-benar membuat Han merasa sangat marah karena Jising masih tidak bisa menyadari usaha dan kebaikan Han. Jising juga tidak mengetahui bahwa tujuan Chang ingin berinvestasi di perusahaan Jising adalah untuk bekerja sama dengan Yuan agar mereka bisa menghabisi Han. Dan lagi-lagi penjelasan itu malah membuat Jising merasa jika Han hanya menjadikan perusahaannya sebagai umpan untuk mencapai tujuan yang Han inginkan. Padahal Han sudah berusaha agar perusahaan Jising tetap menjadi milik Jising sesuai yang ia inginkan selama ini. Tetapi hal tersebut malah semakin membuat Jising merasa ketakutan. Bahkan Jising malah dengan berani memaki Han, seolah semua perbuatan Han adalah sebuah hal yang sangat jahat. Jising juga semakin ragu tentang hubungan mereka berdua. Padahal Han benar-benar menyukai Jising. Melihat emosi yang ada di dalam diri Jising membuat Han berusaha menenangkan dirinya. Tetapi Jising menolak hal itu dan ia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Han. Kemudian sesampainya Jising di rumah, ia masih terus saja bersedih. Hal yang sama juga dirasakan oleh Han. Di hari berikutnya, Jising bertemu dengan Chen. Kali ini ia ingin membicarakan tentang penggabungan perusahaan Hanhai dan perusahaan Jising. Sebab Jising akan memberikan beberapa syarat untuk hal tersebut. Jising juga baru mengetahui bahwa sebenarnya Han hanya berniat ingin membuat perusahaan Jising berada dalam posisi yang lebih kuat. Namun Jising tetap memberikan dua syarat dan syarat itu akan segera dikomunikasikan pada Han. Lalu Chen bergegas pergi menemui Han untuk memberitahukan hal tersebut. Tetapi Han masih belum memberikan jawaban apapun. Kemudian ketika Jising berada di ruangannya, ia mendapatkan kabar dari Chen jika Han menyetujui syarat yang Jising berikan. Alhasil ia langsung mengajak semua karyawan untuk rapat bersama. Saat itu, Jising memberitahukan hal tersebut pada mereka. Walaupun awalnya karyawan Jising sempat terlihat khawatir, tetapi Jising berhasil menenangkan mereka. Sebab Jising sudah membuat dua syarat yang akan menjadikan perusahaan Jising tetap beroperasi seperti biasa. Hanya saja mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti perusahaan Hanhai. Saat itu, Han sudah mengetahui kejahatan Yuan yang diam-diam bekerja sama dengan Chang. Bahkan Han juga memiliki bukti-bukti untuk hal tersebut. Beruntung Han masih memiliki hati nurani, karena mau bagaimanapun, Yuan adalah kakak sepupunya, dan ia harus menjaga nama baik keluarga Han. Di malam hari ketika Han baru saja pulang ke rumah, ia mendapati semua barang-barang Jising yang sudah tidak ada di sana. Dan hanya Da Huanglah yang masih menemani Han, karena Jising juga dengan tega mengembalikan hadiah pemberian Han. Hal tersebut langsung membuat Han mengingat kenangan indah bersama Jising. Ia pun tidak bisa menahan kesedihannya. Keesokan harinya, Han dan Lin Jia pergi ke suatu tempat. Kali ini Lin Jia sudah mengetahui perihal hubungan Han dengan Jising yang sedang tidak baik-baik saja. Alhasil Lin Jia langsung berusaha menenangkan Han, sebab Jising pasti akan berubah pikiran dan kembali bersama Han. Di sisi lain, Jising baru saja tiba di rumah orang tuanya, dan ibu Jising langsung mempertanyakan Han yang tidak datang bersama Jising.
Hal itu membuat kedua orang tua Jising merasa sedikit curiga. Kemudian, di malam harinya, Jising pun makan bersama ayah dan ibu. Memahami suasana hati Jising yang sedang tidak baik, membuat kedua orang tua Jising berusaha menghiburnya. Dan malam tahun baru Imlek pun tiba, dengan kembang api yang menghiasi malam tahun baru itu. Pada scene yang berbeda, Han tidak merayakan malam tahun baru tersebut bersama siapapun. Sementara itu, Jising yang sedang berjalan-jalan seorang diri kembali mengingat kenangan indahnya bersama Han. Di sisi lain, Han yang sudah berada di rumah dihampiri oleh Xiao. Kali ini hubungan asmara mereka sama-sama sedang tidak baik. Namun Xiao masih memilih untuk mencoba menghibur Han. Lalu, ketika Han ingin memberikan makan Da Huang, tiba-tiba saja Da Huang sudah tidak ada di rumah. Ternyata pintu rumah Han terbuka. Hal itu membuat Da Huang pergi dari rumahnya. Alhasil Han dan Xiao bergegas pergi mencari Da Huang. Melihat keberadaan Da Huang membuat Han tidak memperdulikan sungai yang harus ia lewati. Bahkan ia benar-benar terlihat sangat mengkhawatirkan Da Huang. Kemudian sesampainya di rumah, Han yang ditemani oleh Da Huang hanya bisa merayakan tahun baru Imlek itu bersama. Namun, ia tetap mengucapkan selamat tahun baru Imlek pada Jising. Han juga percaya jika Jising akan kembali kepadanya. Lalu, saat Jising menerima pesan tersebut, ia malah tidak memberikan jawaban apapun pada Han. Keesokan harinya, Han rapat bersama perusahaan Han Hai dan perusahaan Jising. Kali ini, Han terlihat sangat menunggu kedatangan Jising. Tetapi Jising tidak hadir di rapat tersebut. Akhirnya rapat itu dilaksanakan tanpa kedatangan Jising. Dan tanpa disadari, Han terlihat tidak bersemangat sama sekali. Bahkan, Han terus saja mengingat kebersamaannya dengan Jising. Akhirnya, setelah rapat selesai, Han langsung berusaha menghubungi Jising. Namun, nomor telepon Jising tidak bisa dihubungi. Sementara itu, ketika Lily dan Zizo kembali ke perusahaan, mereka mendapatkan kabar buruk jika Jising sudah mengirimkan surel untuk semua karyawan. Dan isi email tersebut adalah kalimat perpisahan serta ungkapan hati Jising untuk semua karyawannya. Hal itu benar-benar membuat semua karyawan Jising merasa sangat sedih. Saat itu, Jising sudah berada di pesawat terbang seorang diri. Di sisi lain, Han terus saja termenung karena ternyata Han telah mengetahui kepergian Jising. Han juga meminta bantuan Lily untuk memberitahukan di mana keberadaan Jising dan memohon agar Lily membantunya bertemu dengan Jising. Namun, Lily tidak bisa melakukan hal tersebut sebab Jising ingin merahasiakan keberadaannya. Alhasil, Han berusaha memahami keputusan Jising. Tetapi semua itu semakin membuat Han kehilangan semangatnya. Apalagi Jising yang hanya meninggalkan selembar surat untuk Han. Sampai di malam hari, Han terus saja berdiam diri karena Jising yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu, Han pun pergi ke restorannya. Kali ini, ia kembali mengingat momen bersama Jising. Bahkan Jising pernah mengatakan bahwa arak bisa melupakan segalanya. Oleh sebab itu, Han langsung meminum arak tanpa henti. Padahal Han sangat alergi pada arak. Beruntung Xiao ada di sana dan segera menghentikan Han karena kondisi Han yang sudah begitu memprihatinkan. Akhirnya Xiao pun membawa Han pulang ke rumah untuk beristirahat. Dan ketika Xiao pergi meninggalkan Han tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kotak. Ternyata kotak itu berisi kartu serta beberapa list yang ingin Jising lakukan bersama Han. Mengetahui hal tersebut membuat Han memutuskan untuk keluar rumah dan duduk untuk menikmati udara malam seorang diri. Hal yang sama juga terjadi pada Jising. Bahkan Jising pun masih kehilangan semangatnya walaupun ia sudah berada di Jerman. Di malam berikutnya, Han pergi ke tempat yang pernah menjadi lokasi kebersamaannya dan Jising. Tak hanya Han, Jising juga melakukan hal yang sama. Hal tersebut membuat mereka sama-sama mengingat kenangan indah bersama, walaupun berada di tempat yang berbeda. Tak hanya itu, Han juga mulai melakukan satu persatu list yang Jising inginkan, sampai ia harus tegar melihat keromantisan pasangan lain. Bahkan, Han pun merasa jika Jising berada di dekatnya. Di hari-hari berikutnya, Han terus saja pergi ke tempat yang sama, di mana ia dan Jising pergi menghabiskan waktu di sana. Melihat kondisi Han membuat Tang, Linjia serta Xiao merasa sangat prihatin. Alhasil mereka memutuskan untuk membuat Han kembali seperti sebelumnya.
Kemudian mereka meminta Han untuk pergi ke ruang VIP klub Linjia. Tak disangka, di sana Han sudah disiapkan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan. Bahkan cerita dari pertunjukan tersebut berhubungan dengan dirinya. Awalnya, pertunjukan itu terlihat begitu lucu. Namun lama-kelamaan isi dari pertunjukan itu membuat Han mengingat permasalahannya dengan Jising. Hal tersebut benar-benar membuat Han merasa sangat sedih. Apalagi saat itu Jising dan Han memang sudah akan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Tetapi takdir pasti akan kembali mempertemukan mereka berdua. Di sisi lain, Jising mulai sibuk menuntut ilmu di negeri Jerman. Ia juga berusaha untuk menjalani kehidupan barunya. Sampai tanpa sengaja Jising menyelamatkan seorang laki-laki dari aksi pencurian. Ternyata laki-laki itu bernama Qin. Dan Qin berasal dari negara yang sama seperti Jising. Namun pertemuan mereka hanyalah pertemuan yang sangat singkat. Keesokan harinya, Qin sedang berada di sebuah perpustakaan milik Profesor Meng. Tak berselang lama, Jising pun ada di sana. Ternyata Jising dan Qin adalah murid Profesor Meng. Hal tersebut langsung membuat hubungan mereka mulai terlihat akrab. Apalagi Qin yang bersedia memberikan beberapa saran buku untuk Jising pelajari. Sementara itu, Han terus bekerja seperti biasa. Xiao juga ada di sana untuk menghibur Han, sampai membuat Han mulai percaya bahwa ia dan Jising pasti akan bertemu kembali jika memang mereka berjodoh. Saat itu, Han mendapatkan kabar baik jika penggabungan perusahaan Han Hai dan perusahaan Jising memberikan hasil yang sangat baik. Kemudian, Han pergi ke rumah Ibu Linjia untuk menjenguk Ibu Linjia yang sedang sakit. Tetapi Han dibuat terkejut ketika mengetahui Linjia yang mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Namun Ibu Linjia terus saja menolak ajakan Han untuk memeriksakan kondisi kesehatannya ke rumah sakit. Lalu, di saat Ibu Linjia mengetahui hubungan Han dan Jising yang sudah berakhir, Ibu Linjia langsung mengkhawatirkan Han. Karena Ibu Linjia sangat memahami kepribadian Han yang begitu membutuhkan sosok seperti Jising. Setelah itu, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Han merasakan ada sesuatu yang janggal. Dan benar saja ternyata Ibu Linjia hanya berpura-pura sakit agar Linjia dan Xiao Meng bisa bersama. Beruntung Han bersedia membantu merahasiakan hal tersebut dari Linjia. Beberapa waktu kemudian, Jising sedang menemui Profesor Meng. Kali ini mereka saling mengobrolkan banyak hal bersama. Tak berselang lama, Qin juga ada di sana. Ternyata di esok hari, Jising sudah akan kembali pulang ke negara asalnya. Lalu setelah Qin dan Jising pergi dari sana, tiba-tiba saja Han juga ada di perpustakaan untuk menemui Profesor Meng. Bahkan Han pun mengenali Qin dan hubungan mereka terlihat begitu akrab. Kemudian Han memutuskan untuk berjalan-jalan seorang diri dan tak disangka ia kembali bertemu dengan Jising. Pertemuan itu benar-benar membuat mereka merasa sangat terkejut. Tak hanya mereka berdua, Qin juga ada di sana. Kali ini Han pun mengajak Qin untuk bekerja sama dengan perusahaannya, sebab Qin memiliki keahlian yang sesuai dengan perusahaan Han. Lalu Han memberanikan diri untuk mengajak Jising mengobrol berdua sembari berjalan-jalan. Kali ini suasana di antara mereka masih terlihat sangat kaku. Apalagi Jising yang kembali mengungkit masalah di antara mereka. Karena jika Han memang mencintai Jising, maka Han tidak akan pernah membohongi dan memanfaatkan dirinya. Namun Han masih terus berusaha meyakinkan Jising jika ia memang mencintai Jising. Walaupun urusan perusahaan dan percintaan tetap harus ia pisahkan. Tetapi usaha Han masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Keesokan harinya, Jising dan Han sudah berada di pesawat yang sama. Bahkan Han sengaja meminta wanita di samping Jising untuk bertukar tempat duduk dengan dirinya. Ia juga masih memberikan beberapa informasi tentang perusahaan Hansing. Dan perusahaan Hansing adalah gabungan dari perusahaan Han Hai serta perusahaan Jising. Tak hanya itu, Han juga berusaha membujuk Jising untuk bergabung kembali di perusahaan Hansing. Namun ajakan tersebut belum membuat Jising memberikan jawaban yang pasti. Sampai di malam harinya, Han terus saja memberikan perhatiannya pada Jising ketika Jising tertidur lelap. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, akhirnya mereka pun mendarat di bandara. Kali ini, Lily dan Zizou yang sudah menunggu kedatangan mereka dibuat terkejut sebab melihat Han bersama dengan Jising. Bahkan momen itu sampai membuat Zizou dan Lily berada dalam jarak yang sangat dekat.
Kemudian Jising dan Han pulang bersama. Selama di perjalanan, suasana tersebut terasa begitu canggung. Akhirnya, Han memutuskan untuk memperlihatkan foto Da Huang pada Jising. Tang juga berusaha bersikap baik untuk membuat Jising merasa nyaman berada di samping Han. Tak berselang lama, Jising pun tiba di rumahnya. Kali ini, Han masih terus saja menunggu kedatangan Jising di perusahaan Hansing. Di malam hari, Jising, Lily, dan Xiaoming makan malam bersama. Mereka juga mengobrolkan banyak hal, sebab mereka sudah lama tidak bertemu. Lalu tiba-tiba saja Jising mendapatkan sebuah pesan jika ia diminta untuk menjadi wakil direktur oleh Han. Mengetahui hal tersebut membuat Lily juga ikut memohon agar Jising kembali bergabung dengan mereka, sebab mereka sangat membutuhkan Jising. Keesokan harinya, Jising benar-benar memutuskan untuk bergabung kembali di perusahaannya. Mengetahui kabar baik itu membuat Han merasa sangat bahagia. Jising juga mendapatkan ruangan khusus sebagai wakil direktur. Lalu, Jising pun bertemu dengan Qin. Ternyata Qin sudah menerima ajakan Han untuk bergabung di perusahaannya. Tak berselang lama, Han dan Pak Luo juga ada di sana untuk membicarakan perihal proyek yang akan mereka kembangkan. Kemudian ketika rapat telah selesai, Qin malah dengan berani memperlihatkan keakrabannya dengan Jising di hadapan Han. Bahkan Qin juga membuat suatu atraksi sulap. Dan atraksi itu menjadi sebuah cara untuk mengajak Jising makan bersamanya. Kepergian mereka benar-benar membuat Han terlihat sangat tidak tenang. Setelah itu, Jising dan Qin pergi bersama ke sebuah restoran. Tak disangka ternyata restoran tersebut sangatlah unik. Tak berselang lama, Han juga ada di sana dan ia melihat dengan jelas kebersamaan Jising dan Qin. Bahkan Qin terus-menerus melakukan atraksi sulap pada Jising. Kali ini sulap yang dilakukan Qin adalah sebagai bentuk ajakan Qin yang ingin pergi menonton bersama Jising. Raut wajah bahagia Jising membuat Han memutuskan untuk pergi dari sana. Padahal Jising menolak ajakan Qin tersebut. Tak disangka ternyata Qin mengetahui perihal hubungan Jising dan Han. Namun hal itu tidak membuat Qin merasa takut jika ia tak akan mendapatkan Jising. Sebab Qin malah ingin bersaing secara adil dengan Han. Tetapi Jising hanya ingin memiliki hubungan pertemanan bersama Qin. Kemudian Jising pun kembali ke perusahaan. Kali ini ia masih melihat jarak antara dirinya dan Han. Bahkan hal itu juga sampai membuat Jising terus tersenyum. Hal yang sama pun dilakukan oleh Han dan terus memperhatikan jarak di antara mereka dari ponsel mereka masing-masing. Keesokan harinya, Jising pergi menemui Pak Luo. Saat itu ia ingin meminta izin cuti selama 1 hari pada Pak Luo. Permintaan tersebut pun langsung Pak Luo izinkan karena Jising adalah wakil direktur. Pak Luo juga memberikan undangan forum pameran penjualan pengobatan AI Shenzhen untuk Jising. Melihat undangan tersebut membuat Jising mengingat momen di mana Han juga pernah memberikan undangan yang sama untuk dirinya. Dan tak disangka momen itu terjadi 1 tahun yang lalu. Sementara itu, ayah dan ibu Jising pun ada di perusahaan tersebut, sebab mereka yang ingin bertemu dengan Jising. Melihat Jising yang sedang sibuk rapat membuat mereka terlihat sangat bangga. Lalu mereka pun menunggu Jising di ruangannya. Tak berselang lama, Jising juga ada di sana menemui kedua orang tuanya. Kali ini ia terlihat begitu bahagia. Mereka pun terus mengobrol bersama. Di malam hari, Han makan malam bersama dengan kedua orang tua Jising. Ternyata mereka belum mengetahui perihal Han dan Jising yang sudah tidak bersama lagi. Dan ketika ayah ibu Jising mengetahui hal tersebut, mereka merasa sangat terkejut. Akhirnya, Han memberanikan diri untuk mengatakan yang sejujurnya tentang alasan berakhirnya hubungan Han dan Jising. Beruntung orang tua Jising memahami hal itu. Namun mereka tetap memberikan saran agar di saat Han ingin kembali menjalani hubungan dengan Jising, maka di antara mereka berdua harus ada yang mengalah. Karena ayah dan ibu Jising tidak ingin putri mereka kembali terluka. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Han seorang diri. Keesokan harinya, Jising menemani ayah dan ibunya menikmati liburan di kota tersebut. Lalu setelah liburan itu selesai, orang tua Jising memutuskan untuk memberitahu Jising tentang pertemuan mereka dengan Han. Bahkan ayah dan ibu Jising juga tidak memaksa anaknya untuk memiliki seorang pacar, karena yang terpenting adalah Jising harus terus bahagia.
Di sisi lain, Han sedang bermain dengan Da Huang. Hal itu pun Han manfaatkan untuk mulai mengambil kembali perasaan Jixing. Dengan mengirimkan beberapa foto dan video Da Huang, Han juga berharap jika Jixing bersedia merayakan ulang tahun Da Huang bersama dirinya. Tak disangka ternyata Jixing menyetujui ajakan Han. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Han merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Han mulai mempersiapkan tempat untuk merayakan ulang tahun Da Huang. Tak berselang lama, Jixing juga ada di sana dan ia langsung melepaskan rasa rindunya pada Da Huang. Kesempatan itu pun membuat Han dan Jixing memiliki waktu bersama. Bahkan Han juga menyiapkan kue stroberi khusus untuk Jixing. Kali ini mereka benar-benar menghabiskan waktu bersama. Han pun tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut. Saat itu Han memberikan kabar buruk pada Jixing dan rekan lainnya karena tiba-tiba saja beberapa ahli yang diperkerjakan Dongyang mengundurkan diri. Hal tersebut langsung membuat mereka semua berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian Qin dan Jixing makan siang bersama. Kali ini Jixing baru mengetahui jika di saat mereka pertama kali makan di restoran tersebut, Han juga ada di sana melihat kebersamaan mereka. Menyadari besarnya perasaan Han pada Jixing membuat Qin meminta agar Jixing sedikit bersedia untuk memperdulikan Han. Permintaan itu pun disebabkan oleh Jixing yang tidak memberikan ruang di hatinya untuk Qin. Alhasil, Qin hanya ingin menjadi pria baik yang mengingatkan Jixing untuk selalu bahagia. Keesokan harinya, tibalah hari untuk acara forum pameran penjualan pengobatan AI dilaksanakan. Jixing juga bertemu dengan Zheng di acara tersebut. Lalu ketika acara dimulai, lagi-lagi Han menjadi pembicara di pembukaan acara itu. Bahkan, Han pun terus saja memandangi Jixing. Dan semua yang ia katakan masih berhubungan dengan Jixing, sampai membuat Jixing merasa sangat terharu. Han pun dengan tegas mengatakan bahwa ia akan berinvestasi secara besar-besaran pada perusahaan Hansing, agar perusahaan Hansing bisa terus mewujudkan keinginan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik pada seluruh masyarakat. Setelah itu, ketika Jixing kembali ke kamar hotel, ia menemukan sebuah amplop. Tak disangka ternyata amplop tersebut berisi kartu permohonan maaf yang pernah Jixing berikan pada Han. Melihat hal itu membuat Jixing terus saja tersenyum. Ia juga segera menghubungi Han, namun nomor telepon Han tidak bisa dihubungi. Ternyata Han sudah kembali ke bandara. Mengetahui hal tersebut membuat Jixing ikut pergi meninggalkan kota itu. Kemudian saat Jixing sudah mendarat, ia pun memberanikan diri untuk pulang ke rumah Han. Kali ini Jixing mendapati kertas list yang ia buat tertempel di pintu kulkas, karena Han sudah hampir melakukan semua list tersebut. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Jixing merasa begitu terharu. Tetapi Han belum melakukan list yang ke-10, sebab Han memang tidak bisa pulang ke kampung untuk bertemu orang tua Jixing tanpa kehadiran Jixing. Tak berselang lama, bel rumah Han pun berbunyi. Tak disangka orang yang ada di depan pintu bukanlah Han, melainkan Jie yang pernah Han penjarakan. Di malam hari, Han baru saja pulang ke rumah. Saat itu ia mendapati koper milik Jixing yang berada di rumahnya. Namun Han tidak menemukan Jixing di rumah tersebut. Lalu ponselnya pun berdering karena Jixing yang menghubunginya. Tetapi ternyata orang yang berbicara adalah Jie, sebab Jixing yang berada di tangan Jie. Kali ini Jie dengan tega menyakiti Jixing. Mendengar jeritan suara Jixing membuat Han sangat emosi. Alhasil Jie meminta uang tebusan untuk Han antarkan seorang diri ke alamat yang akan ia kirimkan. Ternyata Jie benar-benar dendam atas apa yang sudah Han lakukan, karena Han membuat usaha yang sudah ia dirikan selama 10 tahun hancur begitu saja. Namun Han melakukan semua itu sebab Jie yang sudah mengusik dirinya. Sementara itu Han bergegas pergi seorang diri ke tempat Jie dan Jixing berada. Sesampainya di sana, ia langsung meminta Han untuk menghampiri mereka. Bahkan Jie dengan berani mengancam akan membunuh Jixing jika Han sampai tidak melakukan apa yang ia perintahkan. Tetapi Han sudah menyiapkan semua permintaan Jie di dalam mobilnya. Namun ternyata Jie tetap saja ingin mencelakai Han. Bahkan Han hampir saja kehilangan nyawa. Beruntung bala pertolongan datang di waktu yang tepat. Melihat hal itu membuat Jixing yang awalnya sangat mengkhawatirkan Han langsung berubah menjadi begitu lega.
Setelah itu, Han segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tak disangka ternyata Han mengalami patah tulang karena berusaha melindungi Jising. Mengetahui hal tersebut membuat Jising merasa sangat bersalah. Namun, Han masih saja berharap jika Jising bersedia memaafkannya. Padahal Jising memang sudah memaafkan Han. Dan pandangan Jising tidak bisa menutupi betapa besar rasa takutnya jika ia sampai kehilangan Han. Tetapi Jising semakin tidak habis pikir karena ia yang selalu gagal memahami Han. Sebab berulang kali Han selalu memperlihatkan sisi yang berbeda. Han juga tidak pernah memberitahukan semua hal pada Jising. Maka dari itu, sebelum Jising semakin menyukai Han, ia ingin memahami Han terlebih dahulu. Momen tersebut juga membuat Jising mengajak Han untuk memulai hubungan yang baru. Dan mereka berciuman dengan begitu mesra. Saat itu Jising masih terus membantu merawat Han. Lalu tiba-tiba saja Zeng ada di sana. Kedatangan Zeng membuat Jising memberikan waktu untuknya dan Han mengobrol. Kali ini Zeng terlihat mengkhawatirkan kondisi Han. Namun Han sudah mengetahui jika maksud kehadiran Zeng bukan hanya sekedar menjenguk Han. Dan benar saja ternyata Zeng ingin memberitahu perihal dirinya yang sudah sah bergabung di perusahaan Chang. Hal itu akan membuat mereka berdua menjadi saingan bisnis. Mengetahui hal tersebut membuat Han tidak mempermasalahkannya sama sekali. Sebab sebelum ini memang Han lah yang menjual perusahaan Zeng pada Chang. Kemudian Zeng menemui Jising. Saat itu Zeng masih saja tidak menyukai hubungan Jising dan Han. Bahkan ia merasa jika hubungan mereka berdua tidak akan bertahan lama. Namun Jising dengan tegas memperlihatkan bahwa ia dan Han mampu untuk terus bersama. Kemudian Xiao menjenguk Han di rumah sakit. Kali ini Xiao masih belum mengetahui jika Jising lah yang merawat Han. Sampai membuat Xiao berpikir bahwa Jising sangatlah tega pada Han. Namun tak berselang lama Jising ada di sana dengan membawakan buah-buahan. Hal tersebut baru membuat Xiao mengetahui jika selama Han di rumah sakit, Jising lah yang terus membantu merawat Han. Bahkan Han dengan sengaja memperlihatkan keromantisannya dengan Jising. Momen itu pun membuat Xiao menyadari jika mereka berdua sudah kembali bersama. Xiao juga mengatakan tentang hal yang pernah Han lakukan di saat Jising meninggalkan dirinya, yaitu dengan meminum alkohol. Padahal Han sangat alergi pada alkohol. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jising merasa begitu khawatir. Han juga berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu. Akhirnya mereka pun saling berpelukan dengan sangat mesra. Di malam hari, Han terkejut melihat Jising yang tiba-tiba saja memakai pakaian tidur yang sama seperti dirinya. Hal tersebut membuat Han meminta agar itu adalah kali terakhir mereka memakai pakaian seperti itu. Karena Han ingin mereka selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Lalu, Han dan Jising tidur bersama di ranjang rumah sakit. Namun mereka terus saja saling memandangi wajah masing-masing. Jising juga langsung memeluk Han dan mereka pun terlelap bersama. Keesokan harinya, Lily, Zizou, Xiaomeng dan Lin Jia menjenguk Han di rumah sakit. Kali ini Xiaomeng dan Lin Jia mengumumkan kabar bahagia jika mereka berdua sudah berpacaran. Kabar baik juga diterima oleh Han karena akhirnya Han sudah bisa keluar dari rumah sakit. Tetapi Han masih bersikap manja pada Jising dengan meminta Jising untuk tinggal di rumahnya selama beberapa waktu sembari membantu merawat Han. Permintaan itu pun langsung disetujui oleh Jising. Jising juga memberikan ciuman di pipi Han sesuai permintaan kekasih hatinya itu. Di malam hari akhirnya mereka pun tiba di rumah. Saat itu Jising sangat terpukau melihat akuarium Han. Ia juga masih merasa tidak menyangka sebab Han melakukan beberapa list daftar keinginan yang dibuat oleh Jising. Han pun menceritakan kembali kenangan mereka di masa lalu karena Han masih mengingatnya dengan sangat jelas. Hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa begitu terharu. Lalu, setelah mereka selesai membersihkan diri, Han menghampiri Jising yang sudah lebih dulu tertidur. Namun ternyata Jising hanya berpura-pura. Momen itu pun Han gunakan untuk berterima kasih pada Jising. Bahkan ia juga langsung menerkam Jising. Dan mereka menghabiskan malam dengan penuh cinta. Di hari berikutnya, Jising kembali terpukau melihat tubuh seksi Han. Dan ketika Han ingin menghampiri Jising, ia kembali merasa kesakitan.
sebab semalam Han terlalu banyak bergerak. Perkataan tersebut benar-benar membuat Jising merasa begitu malu. Kemudian Han memasak sarapan pagi untuk Jising. Jising juga membantu Han sembari belajar memasak bersamanya. Momen tersebut membuat mereka terus saja bersikap romantis dan bersenda gurau bersama. Keesokan harinya, Han dan Jising pergi bekerja bersama. Mereka juga tidak lupa memberikan kecupan sebelum berpisah untuk pergi ke ruangan masing-masing. Han pun mendapati kejutan yang sudah Jising siapkan di ruangannya. Lalu Jising rapat bersama rekan kerja yang lainnya untuk memperbaiki proposal proyek baru mereka agar disetujui oleh para anggota dewan direksi. Setelah rapat selesai, Jising langsung menemui Han di ruangannya. Kali ini, Jising mengajak Han untuk berolahraga. Namun gerakan itu membuat Han kesakitan. Tetapi, Han malah menutupi hal tersebut dari Jising dan memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja. Di malam harinya, mereka pun menikmati keindahan malam bersama. Da Huang juga ada di sana menemani mereka berdua. Saat itu, Han dan Jising sedang dalam perjalanan. Mereka pun saling mengobrol bersama. Lalu tiba-tiba saja Zizo menghubungi Jising dan memberitahukan kabar buruk jika perusahaan Zouyan sudah mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan mereka. Padahal perusahaan Zouyan adalah perusahaan yang memiliki bahan penting untuk proyek baru mereka. Beruntung Jising sudah mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di malam hari ketika Jising sedang sibuk bekerja, Han membawakan makanan khusus untuk Jising. Hal itu benar-benar membuat Jising terlihat sangat bahagia. Jising juga memberitahukan perihal dirinya yang berhasil menyelesaikan permasalahan bahan baku. Ternyata, Jising berhasil memulai kerjasama dengan perusahaan lain yang bisa memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaannya. Mengetahui hal tersebut membuat Han sangat memuji Jising. Lalu, tiba-tiba saja Han membawa sebuah dokumen yang harus disetujui oleh Jising. Ternyata, Han menggunakan sebuah kartu untuk mendapatkan ciuman Jising. Permintaan itu pun membuat Jising langsung mencium Han. Tetapi, Han masih merasa ada yang kurang, dan ia kembali memilih kartu yang lainnya. Alhasil, Han menggunakan kartu pijat untuk mendapatkan pijatan Jising. Melihat tingkah Han berhasil membuat Jising mengabulkan semua permintaannya. Keesokan harinya, Jising kembali bekerja seperti biasa. Lalu, ia menerima pesan dari Han yang memintanya untuk pergi ke ruangan Han. Ternyata di ruangan itu ada seorang gadis yang bernama Tan, dan Han langsung memperkenalkan Jising sebagai pacarnya. Namun, Tan terlihat tidak terlalu menyukai Jising. Alhasil, ia segera pergi meninggalkan mereka berdua. Jising juga sudah mengetahui bahwa Tan bersikap seperti itu karena Tan menyukai Han. Kemudian Han mengajak Jising untuk makan siang bersama. Tetapi ketika mereka hendak ingin mengambil mobil, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang sampai membuat Jising hampir saja tertabrak. Beruntung, Han segera menolong Jising. Namun pertolongan itu kembali membuat punggung Han terasa sakit. Hal tersebut benar-benar membuat Jising merasa sangat khawatir. Kejadian itu pun membuat Han harus dirawat kembali di rumah sakit. Jising juga ada di sana untuk terus merawat Han karena ia merasa begitu bersalah. Apalagi Han yang harus menjalani tindakan operasi. Melihat kondisi Han benar-benar membuat Jising merasa sangat sedih. Tak berselang lama, kakek juga ada di sana menjenguk Han dan ia pun merasa khawatir melihat kondisi kesehatan Han. Di hari berikutnya, lagi-lagi perusahaan Hansing kembali mendapatkan masalah jika proyek mereka difitnah memiliki bahan berbahaya di dalamnya. Alhasil mereka mendapatkan banyak sekali cemoohan dari para netizen. Padahal proyek mereka benar-benar menggunakan bahan yang aman. Akhirnya Jising memutuskan untuk membuat konferensi pers. Ia juga akan melaporkan masalah itu pada Chen. Setelah itu, Jising pergi ke rumah sakit karena jadwal operasi Han akan segera dilakukan. Dan ketika Han sedang menjalani tindakan operasi, Jising langsung kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan urusannya. Kali ini, Jising memakai kalung pemberian Han sebagai bentuk penyemangat dan pendampingan Han. Di konferensi persahan itu sudah banyak wartawan dan awak media yang ada di sana. Alhasil Jising langsung memberikan penjelasan bahwa bahan baku yang digunakan oleh perusahaan Hansing sangatlah aman
karena sebelum proyek perusahaannya disebarkan, mereka sudah melewati uji klinis terlebih dahulu. Namun para media masih tidak mempercayai perkataan Jixing. Akhirnya Jixing menguji sendiri keamanan proyek perusahaannya di hadapan mereka semua. Dan benar saja proyek tersebut benar-benar aman. Beruntung kepercayaan diri yang Jixing perlihatkan berhasil membuat Jixing keluar dari masalah itu. Tindakan Jixing langsung membuat semua orang merasa begitu kagum. Di sisi lain, Han masih terbaring lemah di kasur rumah sakit. Beruntung operasinya berjalan dengan lancar. Hal tersebut membuat Jixing merasa sangat tenang. Ia juga terus berada di sisi Han sembari membantu merawatnya. Tak berselang lama, Han pun sudah sadarkan diri dan membuat perasaan Jixing menjadi lebih tenang. Saat itu, Han terus tersenyum ketika melihat video rekaman konferensi pers Jixing. Tak berselang lama, Jixing pun ada di sana dan ia langsung mendapatkan pujian dari Han. Apalagi, Jixing memang sudah memiliki rencana sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan tindakan Jixing benar-benar membuat Han merasa tenang. Mereka juga terus saja bersenda gurau bersama. Sampai tanpa sengaja kakek malah memergoki tingkah mereka berdua. Kali ini kakek berterima kasih atas tindakan yang Jixing lakukan dalam menyelesaikan masalah perusahaan. Kakek pun memuji sikap Jixing dalam bertindak, sebab Jixing juga sangat memperdulikan Han. Maka dari itu kakek sudah menyiapkan sebuah hadiah yang bisa diambil oleh Jixing dan Han ketika mereka sudah memiliki waktu luang. Bahkan kakek pun meminta Jixing memanggilnya dengan panggilan kakek. Hal tersebut langsung membuat Jixing merasa begitu bahagia. Keesokan harinya, Jixing pergi menemui Yuan. Kali ini tiba-tiba saja Jixing mengucapkan terima kasih pada Yuan, sampai membuat Yuan merasa heran. Ternyata Yuan pernah menjenguk dan merawat Han di rumah sakit. Namun tujuan Jixing ada di sana tidak hanya untuk berterima kasih pada Yuan, tetapi Jixing juga ingin meminta bantuan Yuan di saat rapat direksi dilaksanakan, agar para anggota direksi menyetujui proyek terbaru dari perusahaannya. Namun, permintaan itu malah membuat Yuan semakin merasa heran, sebab Jixing memiliki keberanian untuk meminta hal tersebut. Ternyata Jixing ingin membuat perusahaan Dongyang semakin maju, karena mau bagaimanapun perusahaan Dongyang juga merupakan hasil jerih payah Yuan. Mendengar pernyataan itu berhasil membuat Yuan mengajak Jixing untuk mengobrol bersama, dan mereka mulai membicarakan perihal proyek AI. Merasakan semangat dan dukungan Jixing membuat Yuan sangat berterima kasih padanya, karena Jixing memang dengan berani memberikan hal tersebut pada Yuan. Kemudian Jixing pergi ke rumah sakit untuk menjemput Han. Saat itu Han harus duduk di kursi roda, sebab kondisinya tidak diperbolehkan terlalu banyak bergerak. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Jixing malah tega menjahili Han dengan tidak memperbolehkan Han mencium dirinya. Alhasil, Han langsung memperlihatkan bahwa ia bisa mengejar Jixing menggunakan kursi roda tersebut. Lalu selama di perjalanan, Jixing terus saja menjaga Han dan memastikan Han merasa nyaman. Setelah itu mereka pun sampai di perusahaan untuk melakukan pengecekan 3D di punggung Han. Alhasil mau tidak mau, Jixing harus membantu Han membuka pakaiannya di ruangan tersebut. Kemudian mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Kali ini Jixing masih terus saja mengkhawatirkan kondisi kesehatan Han, karena di esok hari mereka akan melakukan rapat dengan anggota direksi, dan rapat itu akan memakan waktu yang lama. Memahami kekhawatiran Jixing membuat Han berusaha menenangkannya. Di hari berikutnya, Jixing dan Han sedang bersiap-siap. Mereka juga saling memberikan kecupan untuk semangat di hari itu. Lalu mereka langsung pergi ke perusahaan dan menghadiri rapat para anggota dewan direksi. Kali ini Han memperkenalkan jabatan Jixing sebagai wakil direktur sekaligus penanggung jawab proyek AI di perusahaan Hansing. Saat itu mereka pun mulai membahas proyek AI, sebab proyek tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Namun ada anggota direksi yang setuju dan tidak setuju perihal proyek tersebut. Han juga sampai membantu meyakinkan para anggota dewan direksi. Tetapi situasi itu membuat Han terlihat kesakitan, sebab ia yang memaksakan diri untuk terus dalam posisi berdiri. Menyadari hal tersebut membuat Jixing terlihat sangat khawatir. Yuan juga menyadari hal yang sama. Akhirnya, ia membuat rapat itu menjadi lebih cepat terselesaikan, dan Han langsung melakukan voting untuk proyek AI.
Tak disangka, semua dewan direksi menyetujui proyek itu. Bahkan Yuan juga berada di pihak Jixing. Setelah rapat selesai, Jixing langsung membawa Han pulang ke rumah. Ia pun meminta Tang untuk memberikan info ke perusahaan bahwa Han sedang melakukan perjalanan bisnis selama 2 minggu. Dan kondisi kesehatan Han harus ditutupi dengan baik. Karena sebenarnya Han hanya membutuhkan waktu yang cukup untuk beristirahat. Ia juga tidak ingin Jixing pergi jauh dari dirinya. Keesokan harinya, Jixing pergi menemui Yuan. Kali ini Jixing kembali berterima kasih pada Yuan. Apalagi perusahaan Jixing sudah akan memulai kerjasama dengan Yuan. Dan hubungan mereka juga terlihat semakin membaik antara satu sama lain. Di malam hari, Han terus saja sibuk bekerja. Mengetahui hal itu langsung membuat Jixing melarangnya. Kali ini Jixing menceritakan tentang pertemuannya dengan Yuan dan kerjasama yang sudah terjalin di antara mereka berdua. Jixing juga memberitahukan perihal Yuan yang pernah menjenguk Han di rumah sakit. Ternyata Han mengetahui hal tersebut. Bahkan Han mulai menyadari bahwa mau bagaimanapun Yuan adalah sepupunya dan hubungan keluarga lebih erat dibandingkan hubungan apapun. Keesokan harinya, Yuan sedang menemani kakek merapikan pohon yang ada di halaman rumah. Lalu tiba-tiba saja, Yuan mendapatkan kiriman pesan dari Han. Dan pesan tersebut adalah ucapan terima kasih yang Han berikan pada Yuan. Hal itu benar-benar membuat Yuan terlihat bahagia. Sebab akhirnya, hubungan Han dengan dirinya kembali membaik. Kakek juga ikut merasa senang akan hal tersebut. Sementara itu, Jixing membantu Han untuk mencukur kumis dan jenggotnya. Mereka pun saling bermesraan serta bersenda gurau bersama. Kemudian, Jixing langsung menyiapkan makanan untuk Han. Namun Han sudah merasa begitu kenyang. Alhasil ia membuat sebuah permainan dengan Jixing. Jika di antara mereka berdua mendapatkan berat sup di mangkuk mendekati 100 gram, maka ialah pemenangnya. Dan orang yang kalah akan menghabiskan sup tersebut. Tak disangka Jixing sedikit kurang beruntung sebab ia beberapa kali harus menerima kekalahan. Namun lama-kelamaan Han juga ikut merasakan kekalahan itu dan permainan tersebut membuat mereka terlihat sangat bahagia. Saat itu Han akan pergi menemui kakek. Sesampainya di sana, Han langsung memberikan laporan Litbang Dr. Claude karena Han ingin melakukan sesuatu hal yang besar. Beruntung kakek langsung menyetujui keputusan Han. Tetapi kakek tetap memberikan nasihat agar Han selalu menjaga hubungannya dengan Yuan. Tak berhenti di sana, tiba-tiba saja kakek meminta agar Han segera menikahi Jixing. Sebab kakek merasa jika Jixing adalah gadis yang baik. Melihat sikap kakeknya membuat Han merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Han sedang diwawancarai oleh para wartawan. Melihat kehebatan Han membuat Jixing terlihat begitu bahagia. Walaupun ia hanya melihat wawancara itu dari layar TV. Hal yang sama juga dipancarkan oleh Yuan dan kakek. Namun tidak dengan Chang dan Zheng. Karena mereka malah terlihat sangat emosi. Keesokan harinya, Han membuat kesepakatan bersama dua rekan kerja yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Dan setelah mereka pergi, Jixing pun ada di sana. Kali ini mereka saling mengobrol bersama. Bahkan mereka terus saja terlihat sangat romantis. Kemudian mereka makan bersama kedua sahabat Jixing. Lin Jia dan Zizou pun ada di sana. Saat itu hubungan Lily dan Zizou terlihat begitu canggung. Apalagi Zizou yang akan segera berangkat ke Jerman untuk melanjutkan studinya. Lalu di hari berikutnya ketika Zizou sudah berada di bandara, tiba-tiba saja Lily berlari menghampiri dirinya. Bahkan Lily juga memeluk Zizou dengan begitu erat. Di sisi lain, Jixing mendapatkan kabar baik jika akhirnya Lily dan Zizou sudah berpacaran. Mengetahui hal itu membuat mereka ikut merasa bahagia. Han pun malah bersikap sangat manja dengan meminta Jixing memilih jas yang akan ia kenakan karena mereka akan mengunjungi orang tua Jixing. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa waktu, akhirnya Jixing dan Han tiba di rumah orang tua Jixing. Melihat kedatangan mereka membuat orang tua Jixing langsung menyambut mereka dengan begitu baik. Tetapi Jixing malah dibuat terkejut karena orang tuanya yang menghidangkan makanan pedas untuk Han.
Namun mau tidak mau, Han tetap memakan makanan tersebut. Lalu orang tua Jising mulai mengobrolkan kelanjutan hubungan Han dengan Jising. Sebab menikah bukanlah hal yang mudah. Tetapi mereka tetap merestui hubungan Han dengan anak perempuannya. Mereka juga makan bersama dengan menikmati hidangan makanan lain yang sudah dihidangkan. Di hari berikutnya, Han sedang mengemasi beberapa oleh-oleh yang orang tua Jising siapkan. Karena di hari itu, Jising dan Han sudah akan kembali pulang. Mereka juga sempat berfoto bersama. Alhasil pertemuan tersebut berhasil memenuhi list yang dibuat oleh Jising. Di malam hari, Han mengajak Jising ke suatu tempat. Dan di sana, Han memberanikan diri untuk melamar Jising. Melihat hal tersebut, langsung membuat Jising menerima ajakan Han. Jising, mereka juga berciuman untuk merayakan momen itu. Keesokan harinya, lagi-lagi Jising dan Han terus saja bermesraan di rumah. Bahkan mereka kembali berciuman dengan begitu mesra. Dan di hari itu juga, mereka akan menikah di dinas kependudukan. Setelah selesai, Jising terus saja melihat foto kebersamaan mereka berdua. Bahkan ketika mereka berhenti di sebuah lampu merah, Jising baru mengingat bahwa lokasi itu menyimpan kenangan masa lalu mereka. Lalu di hari berikutnya, Han dan Jising terus saja sibuk memilih rangkaian proposal untuk pernikahan mereka berdua. Alhasil, mereka memutuskan untuk pergi ke Jerman. Di sana mereka bersenang-senang bersama menggunakan sepasang pakaian pernikahan. Sebab pernikahan mereka harus dipenuhi dengan banyak kebahagiaan. Dan kenangan di masa lalu juga kembali menyelimuti kebahagiaan tersebut. Saat itu, Jising sedang menemani Han yang sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Mereka juga sempat membicarakan perihal rencana untuk memiliki seorang anak. Sampai di tahun keempat pernikahan, akhirnya Jising mengandung anak mereka berdua. Kali ini, Han benar-benar merawat Jising dengan sangat baik. Han juga menginginkan seorang anak perempuan. Tetapi di tahun ke-7 pernikahan, ternyata Han dan Jising dianugerahi seorang anak laki-laki yang begitu tampan. Mereka pun masih terus saja sibuk mendiskusikan pekerjaan. Tetapi hubungan di antara mereka tetap terjalin dengan baik. Bahkan sebenarnya Jising dan Han telah memiliki 2 orang putra. Melihat anak-anak mereka tumbuh besar, membuat keluarga kecil itu semakin menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Han juga memberikan sebuah hadiah yang sangat indah. Namun ketika Jising mulai menyadari umur mereka yang semakin tua, membuatnya takut kehilangan Han. Memahami rasa takut itu membuat Han dan Jising saling menggenggam tangan satu sama lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jising harus tegar menjalani kehidupan masa tuanya seorang diri. Ia juga kembali mengingat setiap detik kenangan di masa lalu bersama Han. Seperti kehidupan yang berjalan mundur. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina As Beautiful As You full episode 1-40. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Percayalah bahwa jodoh memanglah rahasia Tuhan dan ketentuan Tuhan perihal jodoh memang tidak akan pernah tergeser. Serta kehadiran seorang wanita yang tepat akan membantu memberikan warna bagi hidup seorang laki-laki. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video.